Tang Wulin dan ekspresi gadis berambut putih itu tiba-tiba berubah. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke pintu masuk kafe. Pak, pintu kafe dibuka dengan berat. Selusin tentara yang membawa senapan serbu berseragam militer menyerbu ke dalam kafe. Mereka mengarahkan senapan mereka ke pelanggan di kafe. Ceritan kaget memenuhi kafe selama beberapa waktu. Tang Wulin sedikit menyipitkan matanya, tatapannya masih sedikit kusam. Dari penampilan pakaian dan perlengkapan para prajurit ini, mereka pasti dari tentara. Mengapa tentara tiba-tiba muncul di sini? Mungkinkah mereka ada di sini untuk Sister Molan? Tentu saja, selusin tentara yang muncul bukanlah hal yang sulit untuk ditangani. Namun, ini adalah kota Mingdu. Tentara paling elit ditempatkan di sini. Jika muncul masalah, kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang besar. Tidak peduli seberapa kuat dia sebagai individu, tidak akan mudah baginya untuk menyelamatkan Suster Molan jika tentara siap menghadapinya. Kami di sini untuk urusan militer resmi. Semua orang menahan kepala Anda dan jangan bergerak. Mulailah pencarian tersangka. Kafe itu tidak besar, untuk memulai. Ketika selusin tentara menyerbu masuk, mereka pada dasarnya memenuhi seluruh toko. Tang Wulin menatap orang-orang di depannya dengan ekspresi mengantuk dan tatapan tumpul. Berbagai pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Mungkinkah itu kebocoran informasi dari Sekte Tang, Sisi Jiki, atau mungkin seseorang dari pihak saudari Molan? Berhenti. Pada saat ini, Molan tiba-tiba berteriak. Dia menghentikan tentara yang hendak menggeledah pelanggan. Matanya dipenuhi amarah. Kamu dari departemen mana? Siapa yang memberi Anda izin untuk mencari tersangka di siang hari bolong? Di mana surat perintah Anda? Coba kulihat. Di mana itu? Tang Wulin berdiri di samping Molan. Dia terkejut melihat betapa kakak perempuannya ini sangat berbeda dari sebelumnya. Wanita tua itu tidak takut. Ia bahkan rela mengorbankan dirinya untuk melindungi para penumpang. Namun, dia pasti tidak memiliki cara yang mengesankan ini saat itu. Auranya sendiri bahkan bisa mengintimidasi dia. Para prajurit yang bersiap untuk memulai operasi mereka terhenti ketika mendengar suaranya. Tang Wulin tampaknya berdiri di samping Molan tanpa ragu-ragu. Dia melindunginya dari beam assault rifles yang ditujukan padanya. Dari departemen mana kami berasal? Siapa kamu untuk menanyakan itu? Seorang letnan dua dengan dingin berkata, cari mereka. Kami tidak bisa membiarkan tersangka kabur. Molan mendengus marah. Siapa berani? Tanda seru. Apakah militer ini kejam? Anda mendapatkan gaji Anda dari federasi dan menikmati bagian dari rakyat. Anda tidak diberi hak istimewa ini sehingga Anda dapat memerintah orang-orang dan menghasilkan banyak uang darinya. Saya ingin sekali melihat siapa yang cukup berani untuk bertindak gegabah hari ini. Xiao Bai, hubungi polisi dan beritahu mereka tentang situasi di sini. Wulin, lucuti mereka dan jangan biarkan salah satu dari mereka lolos. Jika tentara tidak dapat memberi kami penjelasan, saya tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Sikap mengesankan Molan membuat ekspresi petugas itu berubah. Jika dia mengira Molan hanya tampak tangguh dari luar tetapi pemalu di dalam sebelumnya, sekarang dia tidak memiliki pemikiran seperti itu dalam pikirannya. Jika dia seperti itu, tidak mungkin dia begitu mendominasi. Tidak ada yang bergerak, dia dengan marah berteriak dengan tergesa-gesa. Dia harus mengendalikan situasi terlebih dahulu. Namun, Tang Wulin sudah mulai bergerak. Sama seperti bagaimana dia mengendalikan beberapa bajingan kemarin, dia hanya mengambil langkah ringan dengan kaki kanannya di tanah. Dia mengirim kekuatan serangan naga emas mengguncang bumi dengan kekuatan spiritualnya yang sangat kuat ke kaki selusin tentara dengan presisi mutlak. Suara letnan dua tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, Tang Wulin membuat lingkaran dengan tangannya. Selusin tentara ditarik bersama oleh controlling crane capturing dragon saat mereka duduk di lantai kafe. Tang Wulin berjalan mendekat dan perlahan-lahan menyita senapan serbu beam mereka. Kemudian, dia memukul mereka masing-masing secara bergantian untuk menyegel garis keturunan mereka. Ketika dia menyelesaikan proses ini, gadis berambut putih yang dipanggil Molan sebagai Xiao Bao bahkan tidak punya cukup waktu untuk menghubungi nomornya. Molan tahu bahwa Tang Wulin kuat. Saat itu, justru karena tindakan Tang Wulin seluruh mobil penumpang diselamatkan. Dia bahkan telah menjadi Kapten Shrek Seven Monsters saat ini. Namun, Molan tidak pernah berpikir bahwa Tang Wulin saat ini sudah sekuat ini. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia berbalik dan mengangguk ke arah Molan. Xiao Bai sudah memutar nomor itu. Baru sekarang Molan memberitahu pelanggan di dalam kafe. Semuanya, tidak perlu panik. Mohon bersabar sebentar. Saya Molan, anggota Parlemen Federal. Saya jamin semua orang bahwa Anda aman. Saya akan memastikan bahwa tentara memberikan penjelasan tentang perlakuan tidak adil yang baru saja diberikan tentara kepada Anda. Saya minta maaf kepada semua orang di sini atas nama federasi. Saat dia mengatakan ini, Molan membungkuk ke arah orang-orang atas kemauannya sendiri. Molan. Ketika mereka mendengar nama ini, pelanggan yang ketakutan di kafe langsung menjadi tenang. Beberapa dari mereka bahkan mulai berdiskusi. Jelas bahwa mereka pernah mendengar nama Molan sebelumnya. Molan telah menghibur pelanggan dan Xiao Bai telah mengakhiri panggilannya. Pada saat ini, suara ledakan yang pelan datang dari luar. Dengan pemahaman Tang Wulin tentang senjata saat ini, dia bisa mengenali bahwa ini adalah suara yang dibuat oleh Misha pendaratan. Setelah seluruh proses barusan, hal pertama yang bisa dipastikan Tang Wulin adalah bahwa para prajurit ini tidak ada di sini untuk saudari Molan. Jika tidak, mereka tidak akan terintimidasi olehnya. Jika mereka tidak di sini untuk saudari Molan, siapa yang mereka incar? Dia baru saja melihatnya. Selain Xiao Bai dan dirinya sendiri, tidak ada guru jiwa lain yang hadir. Mungkinkah mereka ada di sini untuknya? Sebuah suara datang dari luar. Perhatian kepada orang-orang di dalam, kami menduga ada penjahat yang dicari di antara Anda.
Kami meminta Anda keluar dengan tangan di atas kepala. Waktumu 30 detik. Jika tidak ada yang keluar setelah 30 detik, Mesya kami akan memulai serangan mereka. Untuk menghindari terjebak dalam baku tembak, silakan segera keluar dengan tangan Anda di atas kepala. Molan mulai tertawa karena amarahnya yang ekstrim. Bagus, sangat bagus. Saya ingin melihat siapa yang berani mengerahkan tentara untuk kegiatan seperti itu. Aku akan keluar dulu. Dia melangkah keluar saat mengatakan ini. Xiao Bai tidak berani mengendur. Dia buru-buru mengikutinya keluar dari kafe. Molan hanyalah orang biasa, jika dia terkena serangan Mesya, tidak mungkin dia akan aman. Sebelum dia keluar, dia memelototi Tang Wulin. Jika bukan karena saudari ini, Molan tidak akan terkena situasi berbahaya seperti itu. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika dia memelototi Tang Wulin. Sebelumnya, dia selalu berada di samping dan dia tidak melihat wajah Tang Wulin dari depan setelah dia melepas topinya. Baru sekarang dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mengapa orang ini tampan ini? Bahkan sebagai seorang wanita, Xiao Bai tidak bisa menahan perasaan iri padanya. Mengapa pria ini begitu tampan? Tang Wulin secara alami berjalan di sisi Molan. Dia keluar dari kafe bersamanya. Mereka keluar dari kafe. 4 Mesya sudah mengarahkan senjatanya ke pintu kafe. 2 dari mereka adalah Mesya kuning sementara 2 lainnya adalah Mesya ungu yang mengejutkan. Tangan di atas kepalamu. Suara kasar datang dari Mesya. Namun, Molan tidak terganggu dan tidak takut. Dia dengan marah berteriak, Mesya adalah alat penting tentara. Haruskah mereka digunakan oleh Anda untuk mengancam orang? Saya akan mendakwa Anda semua di parlemen untuk ini. Xiao Bai, ingat nomor seri Mesya mereka. Setiap Mesya militer memiliki nomor serinya sendiri. Ini untuk memudahkan tentara mengelolanya. Tangan di atas kepalamu, apakah kamu mendengarku? Posisi seorang Mesya Master bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit biasa. Jelas, Master Mesya ini tidak terintimidasi oleh Molan. Sirene polisi yang memekakkan telinga terdengar di jalan-jalan saat ini. Mereka panjang dan tidak terputus saat mereka menuju ke arah mereka. Polisi sudah datang. Duduk di dalam Mesya ungu, ekspresi Tang Zihao sedikit berubah. Meskipun tentara tidak takut pada polisi dan bahkan memiliki posisi yang lebih tinggi, ini tetaplah kota Mingdu. Menurut hukum federal, keamanan di dalam kota menjadi tanggung jawab polisi. Mereka telah diperintahkan untuk menangkap seseorang hari ini. Jika mereka melakukannya dengan cepat, tentu tidak akan ada masalah. Namun, jika harus berhadapan dengan polisi, meski atasannya tidak takut akan ada masalah. Yang lebih penting adalah, mereka tidak menangkap orang yang harus mereka tangkap. Kapten, itu dia. Pada saat ini, Mesya ungu lainnya mengangkat lengannya dan menunjuk ke arah Tang Wulin. Tang Zihao dengan tegas bergerak dan berteriak, tangkap dia. Mesya ungu di sampingnya mengangkat meriam jiwanya dan melepaskan tembakan keras. Sekelompok cahaya melesat keluar dari laras dan dengan cepat meletus. Itu berubah menjadi jaring listrik dan dibebankan ke arah Tang Wulin. Tang Wulin mengambil langkah maju dan melindungi Molan di belakang dirinya. Seperti yang dia duga, mereka ada di sini untuknya. Dia baru saja tiba di kota Mingdu, siapa itu? Dia telah mengesampingkan Sekte Tang. Jika ada mata-mata di Sekte Tang, tidak mungkin mereka tidak tahu bahwa dia akan bersama anggota parlemen dan mereka tidak akan memobilisasi tentara begitu saja. Jika itu bukan Sekte Tang, mungkinkah? Siluet basah dengan cepat muncul di benaknya. Dia melontarkan pukulan sederhana dan langsung. Ledakan rendah meledak di udara. Dia tidak menggunakan keterampilan apapun. Itu hanya pukulan lurus sederhana. Jaring listrik tampaknya telah mencapai penghalang karena langsung diblokir di tengah suara ledakan rendah itu. Molan merasakan perasaan terkejut dan marah yang campur aduk. Dia dengan marah berteriak, kamu berani menyerang kami. Xiao Bai bahkan tidak bergeming. Misinya adalah melindungi Molan dan bukan yang lain. Selain itu, dia ingin melihat seberapa kuat Tang Wulin karena dia dengan mudahnya dapat melumpuhkan tentara di dalam kafe. 2 pedang duel besar secara bersamaan menebas dari samping. Kedua Mesya kuning telah mulai bergerak. Target mereka masih Tang Wulin. Meriam jiwa Tang Zihao juga ditujukan ke Tang Wulin. Pikiran Tang Zihao sangat jernih di benaknya. Mereka akan menangkap Tang Wulin dalam waktu sesingkat mungkin dan melapor kembali ke atasan mereka. Adapun prosedur setelah itu, atasan mereka secara alami akan mengurus mereka. Dalam sekejap, 4 Mesya telah meluncurkan serangan jarak dekat dan jarak jauh terhadap Tang Wulin. Karena mereka mampu menjalankan misi di dalam kota Mingdu, mereka tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di antara prajurit elit tentara. Apakah itu kekuatan individu atau keterampilan tempur mereka, mereka berdua sangat kuat. Mereka jelas terpotong di atas Master Mesya dengan peringkat yang sama. Namun, mereka tidak tahu lawan macam apa yang mereka hadapi. Pemenang ganda pertama Federal Stardo Battle Network Challenge yang dikenal sebagai Raja Naga Emas, dianggap sebagai ahli paling kuat dari generasi muda, dan pemimpin dari 7 monster Shrek saat ini, Tang Wulin. Dentang. Udara sepertinya telah membeku ketika 2 pedang yang berduel mengenai. Master Mesya dari 4 Mesya bersama dengan Tang Zihao menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Dalam menghadapi serangan dari 2 pedang yang berduel, Tang Wulin bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Dia tidak melepaskan armor atau Mesya pertempurannya, dia juga tidak menghindar. Ia hanya bereaksi dengan tindakan sederhana. Dia mengangkat tangannya dan merentangkannya. Sepasang pedang duel menebas telapak tangannya yang terbuka. Untuk menyebutkannya dengan cara lain, dia baru saja merentangkan lengannya dan mengambil sepasang pedang duel yang memiliki udara luar biasa dan energi ledakan lebih dari 10 ton. Kedua Mesya kuning itu terasa seolah-olah mereka tidak menebas tubuh manusia, melainkan logam yang sangat keras. Kedua pedang yang berduel itu tiba-tiba berhenti. Pikiran yang sama muncul di benak mereka pada saat bersamaan.
Bagaimana ini mungkin? Tanpa menggunakan jiwa bela diri atau senjatanya, bagaimana mungkin baginya untuk memblokir serangan Misha hanya dengan tubuh manusia? Ini apakah dia masih manusia? Mereka tercengang, tetapi Tang Wulin tidak. Detik berikutnya, dia dengan kuat menjabat tangannya. Para Master Misha kehilangan kendali atas Misha kuning mereka saat mereka bergoyang dan jatuh dengan keras ke tanah. Kedua pedang yang bertarung itu jatuh dari tangan mereka pada saat yang bersamaan. Tang Wulin membuangnya. Mereka memotong dua meriam jiwa Misha ungu dan secara paksa membelokkan tujuan mereka ke langit. Amunisi mereka naik ke langit dan meletus seperti kembang api yang menyilaukan. Mereka masih gagal menyebabkan kerusakan pada Tang Wulin. Bahkan Xiao Bai yang memasang ekspresi dingin sejak awal mulai menatap Tang Wulin dengan mata berat. Ini, apakah dia masih manusia? Di matanya, Tang Wulin pada dasarnya adalah naga ganas dalam bentuk manusia. Tangan kosong. Dia menggunakan tangan kosongnya. Dia bahkan tidak merasakan satu ons pun kekuatan jiwa dari Tang Wulin. Dia secara paksa memblokir dua Misha dan mengalahkan dua Misha dengan tangan kosong. Dia bukan manusia. Orang ini jelas bukan manusia. Tang Wulin sudah melompat ke udara. Dia sepertinya baru saja mengayunkan tubuhnya dan dia sudah tepat sebelum Misha Tang Zihao. Dia menepuk lutut Misha dengan ujung jari kakinya. Misha ungu besar yang kuat mengeluarkan suara ledakan memekakkan telinga dari sendi lututnya dan lututnya hancur. Tang Wulin mengendarai momentum saat dia melompat dan mendaratkan pukulan di pinggang Misha ungu. Ledakan. Saat dia mendengarkan sirene yang memekakkan telinga, Tang Zihao merasakan Misha kesayangannya jatuh ke samping. Dia masih dalam keadaan setengah linglung. Untuk bisa menjadi pemimpin skuadron komando garnisun Kota Mingdu, pengalaman bertempurnya cukup kaya. Namun, belum pernah dia bertemu lawan seperti ini. Apakah orang ini benar-benar manusia? Saat ini, hanya ada satu pemikiran ini di benak Tang Zihao. Detik berikutnya, Misha-nya sudah jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Tang Wulin tiba-tiba berubah arah di udara. Elemen angin berkumpul di sekelilingnya dan menopang tubuhnya. Dia menerkam menuju Misha ungu terakhir dengan sudut pengalihan yang tampaknya menentang semua hukum fisika. Ledakan. Meriam jiwa akhirnya ditembakkan. Amunisi besar itu sepertinya hampir melahap tubuh Tang Wulin dalam sekejap. Molan tidak bisa menahan jeritan terkejutnya. Tidak peduli seberapa mendominasi dia dibandingkan sebelumnya, dia tetap seorang wanita. Tanpa jiwa bela diri sebagai perisainya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk memerintahkan Xiao Bai membantunya saat ini. Namun, kekhawatirannya berubah menjadi syok di saat berikutnya. Dari sudut pandang Molan, amunisi jiwa yang melahap tubuh Tang Wulin sepertinya telah lenyap dalam sekejap mata. Itu telah kehilangan semua jejak keberadaannya dalam sekejap. Tang Wulin berjalan keluar dari gempa susulan yang dibuat oleh amunisi dan terbang menuju Misha ungu seperti bintang jatuh. Misha itu mengaktifkan semua pembatasnya dan melontarkan pukulan. Master Misha ungu ini memiliki refleks yang cukup bagus, tetapi semua yang dia lakukan sia-sia di hadapan kekuatan absolut. Ledakan. Dari tinju putih giok Tang Wulin, kekuatan ledakan yang mengerikan meledak seolah-olah datang langsung dari neraka. Hambatan Misha ungu langsung hancur. Bahkan kepalan logamnya hancur total saat tubuhnya jatuh ke belakang. Tang Wulin melakukan pukulan dengan tangan kirinya. Ketika dia mengayunkan tinjunya, orang bisa melihat bahwa udara di sekitar tinjunya sedang dikompresi oleh suatu kekuatan tak terlihat. Itu membelokkan cahaya sampai membentuk lingkaran cahaya yang terdistorsi di sekitarnya. Kemudian suara ledakan yang menusuk bergema. Misha ungu sepertinya telah terkena kekuatan tak terlihat di dadanya. Itu tergulung dan jatuh dengan keras ke tanah. Meriam udara. Tentu saja, Tang Wulin tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa Yuanen Yehui. Dia hanya meniru kemampuan Yuanen Yehui dengan kekuatan murni. 1 lawan 4. Saat dia menghadapi 4 Misha, dia hanya mengandalkan kekuatan murni dan kekuatan spiritual untuk mengendalikan medan perang dari awal hingga akhir. Inilah kekuatan yang sebenarnya. Dia dengan ringan jatuh ke tanah. Keempat Misha telah kehilangan kemampuan bertarung mereka. Saat ini, mobil polisi dengan sirene yang menggelegar datang dan dengan sigap mengepung lokasi. Molan tidak dapat membantu dan berkata, mobil polisi selalu terlambat. Dia bahkan memelototi Xiao Bai setelah mengatakan ini. Dia sepertinya menegurnya karena tidak membantu dalam situasi sebelumnya. Xiao Bai terlihat sedikit tidak berdaya. Pandangannya ke arah Tang Wulin sangat berbeda dari dinginnya es di awal. Itu adalah fanatisme terhadap lawan. Meskipun dia tidak bisa mengetahui basis kultivasi Tang Wulin yang tepat, dia tahu dia mampu mengalahkan 4 Misha hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Terlepas dari jiwa bela dirinya, dia tidak boleh dipandang rendah. Molan sangat menyadari situasi rumit dengan identitas Tang Wulin sekarang, jadi dia tidak menyebutkan kepada siapapun bahwa dia adalah murid Akademi Shrek. Karena itu, Xiao Bai tidak menyadari hal ini, tetapi dia tahu bahwa pria di depannya sangat kuat. Dia lebih tangguh dari yang dia bayangkan dan merupakan lawan yang cukup mengesankan. Tang Wulin kembali ke sisi Molan dengan lancar dan tersenyum padanya. Dia berdiri diam di belakangnya dan bertindak seolah-olah semua yang telah terjadi sebelumnya bukanlah perbuatannya sama sekali. Polisi datang seperti kawanan lebah. Peralatan mereka lebih sederhana dan kurang canggih dibandingkan dengan para prajurit. Namun demikian, mereka masih merupakan perwakilan dari pasukan keamanan publik dari seluruh kota Mingdu. Kelompok pertama petugas polisi terkejut melihat 4 Misha tergeletak di tanah. Sersan polisi terkemuka dengan pangkat tinggi mengarahkan pandangannya pada Molan saat dia berlari dengan cepat. MP Madam Molan, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi di sini? Molan memelototinya dengan dingin saat dia berbicara dengan ekspresi marah. Militer menahan orang-orang di kafe di siang hari bolong, meski tidak memiliki surat perintah. Tak hanya itu, mereka juga membawa senjata standar kelas militer untuk mengancam masyarakat.
Pada akhirnya, mereka bahkan tidak menyayangkan misia mereka. Saya ingin bertanya, siapa yang mengizinkan ini? Mungkinkah uang pembayar pajak mempersenjatai mereka hanya agar mereka dapat mengarahkan kembali moncong mereka kepada kita? Tingkah laku militer yang kasar telah mengancam stabilitas dan persatuan seluruh federasi. Saya ingin meminta Anda semua untuk menyelidiki ini. Keringat segera pecah di dahi sersan polisi berpangkat tinggi. Sekilas dia tahu bahwa situasi di depan matanya bukanlah masalah kecil. Dia merasa lebih bermasalah saat mendengarkan kata-kata Molan. Tentu saja, dia sadar bahwa MP Molan adalah perwakilan dari fraksi DOF. Meskipun dia masih muda, dia adalah kandidat yang sangat kuat di dalam faksi. Hal ini sangat jelas setelah pergeseran dalam istilah baru bahwa dia adil dan tidak bisa rusak selain keluarganya menjadi korban kekejaman kultus Roh Kudus. Akibatnya, dia ditinggalkan sendirian di dunia ini tanpa rasa takut sedikit pun akan ancaman yang tak terlihat. Dia berdiri di garis depan selama beberapa konfrontasi dengan Hawk Fashion dan menerima dukungan penuh dari anggota lama dan baru dari fraksi DOF. Meski begitu, sersan polisi itu juga tidak mampu menyinggung pihak lain, mengingat itu adalah militer. Apakah mereka diperbolehkan menghadapi pasukan militer sebagai polisi belaka? Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan berakhir dalam masalah besar. Seketika, dia mendapat ide dan dengan sigap menjawab, MP Madam Molan, kami pasti akan menangani kejadian ini dengan adil. Kami pertama-tama akan membawa tentara ini kembali ke kantor polisi. Molan mengangguk. Saya akan terus menindaklanjuti masalah ini. Silakan laporkan kepada saya kapan saja. Iya, sersan polisi berpangkat tinggi memberi hormat sebelum dia segera memimpin petugas polisi untuk menangani tentara. Pada saat yang sama, mereka mulai mencatat pernyataan dari orang-orang yang berada di dalam kafe untuk memverifikasi urutan peristiwa tertentu yang terjadi. Para prajurit yang ditangkap tetap dalam keadaan diam. Namun, polisi masih berhasil mengklarifikasi situasi melalui kata-kata para penonton. Tidak diragukan lagi bahwa militer benar-benar salah. Mereka menangkap orang tanpa izin. Apalagi, itu dilakukan tanpa surat penangkapan. Para prajurit dan misia ini semuanya milik Komando Garnisun Mingdu. Komando Garnisun bertanggung jawab atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pertahanan Mingdu, tetapi tindakan memanfaatkan tentara untuk menangkap orang tanpa izin bukanlah masalah kecil lagi. Akan sangat mudah untuk mengetahui yurisdiksi para prajurit ini hanya dengan melacak penunjukan unit militer mereka. Penolakan tentara untuk berbicara menunjukkan bahwa mereka sedang menunggu atasan mereka untuk mengatur kejadian ini. Saat ini, mereka tidak akan pernah setuju untuk berbicara apapun yang terjadi. Di sisi Molan, Tang Wulin menyaksikan situasi terungkap dengan tatapan dingin. Ia menilai cara polisi menangani situasi tersebut cukup tepat. 4 master Misha di Misha diundang untuk keluar. Mereka dijaga sementara dan hal yang sama dilakukan pada tentara di dalam kafe. Mereka akan diinterogasi secara terpisah nanti. Tepat pada saat polisi hendak mengangkut para prajurit ini kembali ke kantor polisi, tiba-tiba sebuah kendaraan militer melaju dengan kecepatan penuh. Tampak jelas bahwa Tang Zihao merasa lega saat melihat mobil itu. Perwira atasan ada di sini, jadi insiden itu tidak akan disematkan pada mereka lagi. Kenyataannya, apa yang telah mereka lakukan pada hari ini akan menghasilkan pengadilan militer jika seseorang mengejar masalah ini dengan serius. Kendaraan militer itu tiba-tiba berhenti. Seorang perwira berpangkat letnan kolonel militer yang disematkan di pundaknya keluar dari mobil dikawal oleh 2 orang mayor di sampingnya. Tahan. Letnan kolonel berjalan dengan langkah-langkah besar dan tiba di depan sersan polisi berpangkat tinggi. Dia mengangkat tangannya untuk mencegah polisi terus membawa tentara ke dalam gerbong polisi. Kami dari unit kontrol inspeksi Komando Garnisun. Apa yang terjadi di sini? Saya mendengar bahwa tentara kami melaporkan bahwa ada kesalahpahaman dengan unit polisi Anda. Pangkat sersan polisi sama dengan perwira militer ini. Dia menjawab dengan suara yang dalam, ada konflik yang terjadi sebelumnya. Prajurit Komando Garnisun ini menerima beberapa perintah otoritas yang tidak diketahui untuk menggunakan senjata standar militer mereka untuk mengancam publik dan mereka tidak dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan. Mereka bahkan menggunakan misia mereka untuk menyerang warga ini. Kami akan menyelidiki kasus ini dengan baik sehingga kami dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada masyarakat. Jadi, saya akan membawa tentara ini kembali ke departemen kami sehingga mereka dapat terus bekerja sama dalam penyelidikan kami. Tidak, personel dari militer harus ditangani oleh militer kita. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tolong serahkan kasus ini kepada kami. Kami akan memberitahu Anda jika ada perkembangan baru. Saat dia berbicara, Letnan Kolonel melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada lebih dari selusin tentara, bersenjatakan senjata, untuk turun dari kendaraan dan memblokir jalur polisi. Tidak ada keraguan bahwa polisi datang dalam jumlah yang lebih banyak, tetapi mereka jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan tentara yang sebenarnya dilihat dari peralatan dan kemampuan bertempur mereka. Sangat baik, Molan berbicara dengan dingin, aku akhirnya melihat sekilas kekuatan militer. Kamu siapa? Tanya Letnan Kolonel saat dia mengarahkan matanya ke arahnya. Molan menjawab dengan tenang, saya bukan siapa-siapa selain warga negara biasa. Mengapa? Mungkinkah saya tidak diizinkan untuk mengatakan yang sebenarnya? Letnan Kolonel dengan dingin menjawab, ini adalah urusan resmi militer. Mereka yang tidak memiliki otorisasi harus segera pergi. Jika tidak, itu kejahatan karena menghasut situasi politik militer. Molan tertawa karena ini benar-benar kasus yang nyaman dari seseorang yang mengirim bantal ketika seseorang mengantuk. Dia hanya prihatin tentang kurangnya pengetahuannya tentang keterlibatan militer, yang bisa membuat orang-orang fraksi elang tetap terkendali. Xiao Bai mengangkat lengannya dan menggunakan komunikator jiwanya untuk merekam adegan yang terjadi di depan matanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda tidak diizinkan merekam ini. Letnan Kolonel bereaksi cepat ketika dia memperhatikan apa yang sedang dilakukan Xiao Bai.
Bergegas, seorang mayor tiba sebelum Xiao Bai. Dia mengangkat tangannya saat dia meraih lengannya. Xiao Bai mendengus marah. Dia mengayunkan tangan kirinya ke depan dengan kecepatan kilat menyebabkan mayor itu mengeluarkan erangan teredam. Dia mundur beberapa langkah sebelum dia menundukkan kepalanya dan menatap tangannya. Dia melihat ada sesuatu yang dicap di telapak tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu adalah kata-kata kecil yang mengatakan Biro Pengawal Pusat Federal. Mayor mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat membaca kata-kata ini. Dia sangat tahu tentang Biro Pengawal Pusat Federal. Orang ini adalah pusat kekuatan elit yang bertanggung jawab atas keamanan pejabat tinggi pemerintah federal. Seseorang harus memiliki setidaknya basis kultivasi Raja Jiwa 5 Cincin dan juga menjadi Master Misha dengan setidaknya peringkat ungu untuk terdaftar di Biro Federal Pengawal Pusat, jadi dia harus menjadi Master Misha juga. Munculnya seorang petugas dari Biro Federal Pengawal Pusat mengungkapkan identitas wanita parubaya yang berbicara sebelumnya. Sangat baik, kalian semua berani menyerang militer. Letnan Kolonel hanya melihat bahwa temannya dipukul balik oleh Xiao Bai, jadi dia tidak tahu secara spesifik situasinya dan hampir kehilangan kesabaran. Di sisi lain, sang mayor bukanlah orang bodoh. Dia kembali ke sisi Letnan Kolonel dengan cepat dan mengangkat telapak tangannya agar dilihat oleh atasannya. Ekspresi Letnan Kolonel juga berubah setelah membaca kata-kata di telapak tangan mayor karena dia tahu bahwa dia dalam masalah besar. Misi terpenting dari Biro Pengawal Pusat Federal adalah melindungi anggota parlemen. Hanya anggota parlemen yang memenuhi syarat untuk dilindungi oleh mereka dan, nyatanya, tidak semua anggota memenuhi syarat. Tidak ada keraguan bahwa wanita parubaya di hadapannya adalah anggota parlemen. Terlebih, dia bisa mengatakan bahwa dia adalah anggota parlemen yang tidak memiliki hubungan baik dengan militer dilihat dari sikapnya. Meski saat ini fraksi elang menempati posisi dominan, pada kenyataannya mereka tetap membutuhkan dukungan masyarakat dalam pemilu akbar dan dalam proses pengambilan keputusan yang sangat penting. Ia khawatir citra militer akan tercoreng jika masalah hari ini tidak ditangani dengan baik. Mereka tidak bermaksud masalah kecil ini menyebabkan keributan, tetapi dia tidak berharap itu akan sampai sejauh ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat muram. Molan berbicara dengan tenang, mengapa? Apakah Anda ingin mengajak saya juga? Saya ingin melihat siapa yang berani mencegah urusan resmi polisi. Banyak perasaan berbeda muncul di wajah Letnan Kolonel itu. Dia tahu bahwa ini akan sangat sulit jika dia mengizinkan polisi mengambil orang-orangnya. Bahkan seorang perwira tinggi dari militer tidak berani bertindak gegabah dalam situasi seperti itu. Bagaimanapun, Federasi Douluo masih merupakan benua demokratis. Kita akan berdiskusi lebih banyak setelah kita membawa orang-orang kita. Letnan Kolonel segera membuat keputusan. Saat dia melambaikan tangannya dan memberi perintah, dia berjalan ke depan Xiao Bai dengan langkah besar dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir tembakannya. Dia bahkan tidak melirik Molan saat dia berpura-pura tidak mengenali identitasnya. Dia menatap Xiao Bai dengan tenang. Nona, tolong jangan lanjutkan merekam lagi. Harap diperhatikan demi reputasi kami. Kami akan membalas kebaikanmu di masa depan. Xiao Bai mengalihkan pandangannya sedikit. Menyingkir. Letnan Kolonel menatapnya dengan dingin, tapi dia tidak bergeming. Xiao Bai mengambil langkah ke samping dan dia segera mengikutinya. Xiao Bai mengerutkan kening. Dia menoleh ke samping untuk melihat ke arah Molan. Sebagai petugas dari Biro Pengawal Pusat Federal, dia diizinkan untuk bertindak sesuai untuk menangani segala macam situasi ketika Molan diancam. Namun, orang sebelum miliknya adalah seorang perwira militer, jadi dia bertindak hati-hati sampai dia menerima perintah dari Molan. Hanya mereka, sebuah suara yang jelas memanggil, jadi apakah militer diperbolehkan untuk menindas orang lain? Apakah militer diizinkan untuk bertindak tanpa hukuman? Segera setelah itu, ada tangan di bahu Letnan Kolonel. Letnan Kolonel menoleh ke samping untuk melihat dan melihat wajah yang tampan. Saat dia menatap sosok yang tidak dikenal ini, dia terkejut ketika murid-muridnya tiba-tiba berubah menjadi celah. Dalam sepersekian detik itu, dia bisa merasakan teror hebat yang membuat rambutnya berdiri, meskipun basis budidaya Kaisar Jiwa 6 cincinnya. Kemudian, dia ditarik ke samping, tidak dapat melakukan perlawanan sedikit pun. Gemetar yang datang dari lubuk hatinya menyebabkan tubuh Letnan Kolonel bergidik. Tangan Tanggulin di pundaknya tidak mengerahkan kekuatan apapun, tetapi itu membuatnya sangat takut sehingga dia tidak berani bergerak. Xiao Bai terus merekam sementara polisi tertangkap basah berkonfrontasi dengan perwira militer. Jika ini hari biasa, sersan polisi berpangkat tinggi mungkin telah memanfaatkan situasi yang menguntungkan dan membiarkan perwira militer mengambil kembali rakyat mereka. Namun, dia tidak dapat melakukannya kali ini. Dia berdiri di depan Molan, jadi dia pikir dia akan dilucuti seragamnya pada hari berikutnya jika dia mengizinkan perwira militer pergi bersama para pelaku. Tidak ada yang bergerak. Sersan polisi berpangkat tinggi memblokir jalan para prajurit. Namun, para prajurit itu hanya mengikuti perintah komandan mereka. Prajurit di garis depan mengangkat senapan serbu jiwanya dan mengayunkan gagangnya ke sersan polisi. Prajurit ini memutuskan bahwa lebih penting menangkap orang-orangnya dulu dan tidak peduli dengan hal lain. Secara alami, sersan polisi berpangkat tinggi tidak mencapai posisinya dengan menjadi orang biasa juga. Cahaya melintas di seluruh tubuhnya saat 4 cincin jiwa bangkit dari kakinya. Dia mengambil senapan serbu Soul Beam dengan salah satu tangannya dan melemparkannya langsung ke prajurit itu. Sekaligus, semua senjata di tangan tentara itu ditujukan kepada sersan polisi. Seketika, seluruh pemandangan tampak seperti berada dalam bahaya lepas kendali. Berhenti, seseorang memanggil dengan lembut. Seseorang terlihat berlari dari kejauhan dengan langkah cepat. Itu dia. Ekspresi Tanggulin segera berubah tidak menyenangkan saat melihat siapa itu. Dibandingkan dengan kondisinya yang acak-acakan malam sebelumnya, Sensing seperti orang yang sama sekali berbeda.
Dia tampil gagah dan heroik dalam seragam militernya dengan pangkat letnan kolonel berbintang 2 dan 2 yang disematkan di pundaknya. Bukan tugas yang mudah baginya untuk mencapai pangkat seperti itu di ketentaraan pada usianya. Tang Wulin menatapnya dengan dingin. Dia tidak meragukan bahwa pergantian peristiwa hari itu adalah yang dia lakukan. Dia bermaksud untuk menangkap Tang Wulin selama ini, tetapi dia akhirnya menyebabkan kekacauan seperti itu. Namun, ini juga menunjukkan bahwa dia didukung oleh kekuatan yang cukup kuat, atau dia tidak akan berani memobilisasi militer dengan mudah di Mindu. Sensing dengan cepat berjalan ke depan sersan polisi berpangkat tinggi. Dia berbicara dengan nada meminta maaf, maaf. Tolong jangan menahan orang-orang kami. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat pindah ke Molan. Di bawah tatapan penuh perhatian Tang Wulin, dia memeluk Molan dengan erat. Seolah-olah dia adalah wanita yang pemalu dan penyayang dan Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Kakak Molan, kenapa kamu di sini? Molan tidak bisa menahan tercengang sesaat setelah melihatnya. Little Sing, untuk apa kamu di sini? Sensing meluruskan ekspresinya yang menawan. Dia mendekati Lan dan berbisik ke telinganya. Molan memiliki ekspresi aneh di wajahnya setelah mendengarkan kata-katanya. Kamu pasti bercanda. Militer adalah kep simbolis negara kita. Bagaimana Anda bisa memobilisasi tentara karena urusan pribadi Anda? Bagaimana jika Anda secara tidak sengaja melukai seorang pengamat? Sensing menunduk dan bertindak seolah-olah dia adalah seorang gadis kecil yang tertangkap basah. Adik yang baik, apakah tidak cukup aku tahu kesalahanku sendiri? Saya tidak akan berani melakukan ini lagi di masa depan. Tolong jangan beritahu ayah dan saudara perempuan saya atau saya akan berada dalam masalah besar. Saya akan tamat jika atasan saya mengetahui kasus ini. Adik yang baik, saya mohon, tolong. Tang Wulin sudah tercengang saat dia melihat dari samping. Pertukaran kata Sensing dengan Molan sebelumnya terdengar lembut, tapi bagaimana mungkin dia tidak menganggapnya sebagai pembangkit tenaga listrik peringkat Sol Sage. Dia memberitahu Molan bahwa Tang Wulin adalah pacarnya dan bahwa mereka telah bertengkar sebelumnya. Dia marah, jadi dia ingin membawanya untuk berdiskusi. Akibatnya, dia memobilisasi tentara pada saat marah. Ini benar-benar membuat Tang Wulin sedikit terdiam. Omong kosong apa ini? Sejak kapan dia menjadi pacarnya? Bagaimanapun, ekspresi Molan mengungkapkan sesuatu kepada Tang Wulin. Tidak diragukan lagi bahwa dia sangat tidak menyukai militer sebagai perwakilan dari fraksi Dov. Namun, Tang Wulin dapat mengetahui dari sikapnya terhadap Sensing bahwa Letnan Kolonel bukanlah orang biasa. Kekuatan yang mendukung Sensing tidak akan membuat Molan begitu ketakutan, tapi itu berarti Molan tidak punya pilihan selain menangani Sensing dengan tenang. Kalau tidak, Molan tidak akan pernah berperilaku seperti itu. Molan menoleh ke samping dan menatap Tang Wulin. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun karena dia tahu bahwa yang terbaik adalah dia tetap diam dalam situasi ini. Dia tidak ingin menimbulkan lebih banyak kekacauan di sini dan mengungkapkan identitasnya. Sekali ini saja dan aku tidak akan bersikap lunak untuk kedua kalinya. Namun, saya harus memberitahu saudara perempuan Anda tentang masalah ini di sini. Kamu bisa memintanya untuk merahasiakannya dari ayahmu, kata Molan dengan nada tidak senang. Terima kasih, saudari. Kamu yang terbaik. Sensing sangat gembira, jadi dia melingkarkan lengannya di sekitar Molan dan bergoyang maju mundur. Molan berbicara dengan sedikit ketidakberdayaan, gadis kecil yang konyol. Anda telah membuat orang khawatir tentang Anda. Sungguh sia-sia kata-kata sungguh menyia-nyiakannya merujuk pada kasus khusus ini. Molan setuju untuk menangani kasus ini tanpa membuatnya terlalu terbuka, jadi akan lebih mudah untuk menangani masalah lainnya. Polisi sangat senang karena tidak perlu menyinggung angkatan bersenjata, sementara militer keluar dari sana secepat mungkin, berharap menjauhkan diri dari semuanya. Sensing berdiri di sisi Molan dan memandang Tang Wulin dengan ekspresi marah. Dia berpikir sendiri secara rahasia. Itu semua salahnya. Tidak ada hal baik yang terjadi selama dia ada. Sister Molan memergoki saya bertingkah laku kali ini. Ini terlalu menyebalkan. Hal yang menyebabkan ditemukannya Tang Wulin memang penjual rokok di luar kafe tadi. Klan Sensing yang mendukungnya juga mengendalikan jaringan informasi yang sangat besar. Jaringan itu mencakup orang-orang dari seluruh penjuru termasuk pedagang kecil dan kuli angkut. Penampilan Tang Wulin saat ini diunggah ke jaringan informasi internal untuk pencarian di Mindu. Penjual membagikan informasi segera setelah menemukan Tang Wulin yang merupakan bagaimana seluruh insiden terjadi. Sudah lama sejak Sensing tiba. Dia berharap untuk menangkap Tang Wulin, tetapi dia tidak berharap Tang Wulin dapat menangani 4 misya dengan tangan kosong dengan mudah. Kemudian, dia memperhatikan kehadiran Molan. Tentu saja, dia menyadari masalah antara Molan dan militer. Dia menyaksikan tanpa daya ketika situasinya memburuk hingga tingkat yang tidak terkendali sebelum dia dengan tergesa-gesa keluar dan meredakan ketegangan. Itu semua salahmu. Sensing membungkam tuduhannya dengan diam-diam pada Tang Wulin. Saat Tang Wulin memperhatikan bibirnya bergerak, dia menoleh ke samping dan mengenakan topi tanpa memperhatikannya. Sensing langsung frustrasi. Wah, jangan sampai kau berada dalam genggamanku. Di sisi lain, dia juga memperhatikan bahwa penampilannya tampak lebih tampan dari sebelumnya seolah-olah ada hal lain yang ditambahkan padanya. Dibesarkan dalam klan militer, Sensing sangat sensitif terhadap aura seorang prajurit. Seolah-olah dia bisa merasakan aura familiar yang dipancarkan dari tubuh Tang Wulin seperti ayah dan kakeknya. Meskipun dia menolak untuk mengakuinya, dia mengerti, jauh di lubuk hatinya, bahwa hatinya telah membuat ruang yang hanya bisa diisi oleh anak laki-laki ini. Kamu sebaiknya kembali saja. Jangan bersikap keras kepala di masa depan, kata Molan kepada Sensing, sedikit jengkel. Sensing menjulurkan lidahnya dan menunjuk ke arah Tang Wulin. Dia berkata, saudari, bisakah kamu mengizinkan saya untuk membawanya bersamaku?
Aku pada titik ini, dia tersipu tanpa sadar. Aktingnya sangat mengesankan. Mungkinkah dia juga dilatih di Pulau Iblis? Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata saat dia menyaksikan pertunjukan Sensing yang megah. Molan menatapnya, lalu ke Tang Wulin. Dia merasa tidak pasti di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak mempercayai Sensing karena Tang Wulin baru saja tiba di tempat itu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pacar Sensing? Namun, dia pikir itu ide yang buruk untuk mengeksposnya di tempat. Dia tidak bisa membiarkan Sensing mengambil Tang Wulin karena status sensitifnya. Dia saudaraku. Anda bisa menyelesaikan masalah di antara Anda sendiri nanti. Saya telah membuat pengaturan untuknya hari ini. Pulanglah dulu. Ketika dia selesai berbicara, Molan tampak agak tidak senang. Sensing tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia menjulurkan lidahnya dan menatap Tang Wulin dengan ganas. Dia kemudian berbalik dan pergi menunjukkan sikap menyangkal dirinya. Tang Wulin hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat sosoknya yang pergi, tetapi dia berhenti saat melihat gerakan tangan Molan. Xiao Bai menyetir mobil Molan. Itu adalah mobil jiwa biasa yang tidak canggih. Tang Wulin segera memahami niatnya. Keduanya naik ke mobil dengan pengemudinya Xiao Bai. Mereka menuju pusat kota. Molan tidak banyak bicara selama perjalanan. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Tang Wulin juga tidak berbicara karena dia tetap diam di sisinya. Tidak butuh waktu lama sebelum Xiao Bai tiba di garasi bawah tanah sebuah bangunan. Mereka bertiga turun dari mobil dan naik lift. Lift naik sampai ke lantai atas. Molan berkata pada Xiao Bai, pulanglah dulu. Jangan laporkan kejadian hari ini. Bertingkahlah seperti tidak terjadi apa-apa, oke? Ya, mengerti. Xiao Bai melirik Tang Wulin karena penasaran sebelum dia pergi ke lift dan pergi. Molan membawa Tang Wulin ke sebuah ruangan. Ruangan itu sangat luas dengan ukuran lantai hampir 200 meter persegi. Dekorasi ruangannya sederhana, namun tampak canggih. Karena berada di lantai atas, pemandangan di luar jendela Prancis sangat spektakuler. Tang Wulin bisa melihat jauh ke kejauhan. Jalanan dipenuhi orang dan kendaraan. Sebuah blok bangunan baja mulai terlihat. Molan menyalakan lampu dan menurunkan tirai sebelum menekan tombol. Dengan inderanya yang tajam, Tang Wulin segera menyadari bahwa seluruh ruangan sepertinya diselimuti perisai energi. Tidak mungkin detektor di luar bisa menyelidiki situasi di sini. Baiklah, sekarang kamu bisa bicara sesuka hati. Wulin, sepertinya kamu dalam masalah. Apa yang terjadi denganmu dan Sensing? Bukan tugas yang mudah bagi Molan untuk menahan diri dari bertanya sampai sekarang. Tang Wulin berbicara dengan sedikit ketidakberdayaan, ini adalah kebetulan bahwa saya mengenalnya. Ceritanya panjang. Dulu dia menjelaskan bagaimana dia dikirim untuk menerima pelatihan militer di Pulau Iblis pada awalnya, dan pertemuannya dengan Sensing kemudian di Korps Tentara Nordsea, diikuti dengan bagaimana dia menculiknya, termasuk pertemuan mereka ini waktu dan ringkasan situasinya. Molan mendengarkan narasinya dengan serius. Pada awalnya, dia mengerutkan kening, tetapi ekspresinya mulai rileks secara bertahap. Menjelang akhir, tatapannya ke Tang Wulin mengungkapkan bahwa dia menahan senyum. Kakak, itu semua yang terjadi. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Tang Wulin merasa sedikit malu dengan tatapannya. Molan terkekeh. Saya mendapat kesan bahwa militer mengawasi Anda sejak Anda mengungkap identitas Anda. Saya tidak berharap gadis muda Sensing memiliki nafsu birahi. Kakakku sangat tampan dan cakap. Gadis mana yang tidak akan tertarik padamu? Mengapa Anda tidak mendengarkan dia dan menyebutnya sehari? Sensing adalah gadis yang baik. Meskipun ia terlahir dalam klan terkemuka, ia tidak pernah terlibat dalam skandal apapun. Klannya menjunjung tinggi pendidikan yang ketat. Saya kira hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Anggap dirimu beruntung. Tang Wulin berbicara tanpa daya, kakak, tolong jangan mengejekku. Bagaimana mungkin aku bisa bersamanya? Saya sudah memiliki seseorang yang saya cintai. Berdasarkan apa yang Anda katakan, sepertinya Anda memiliki hubungan dengan klannya. Molan mengangguk, lalu menghela nafas lembut. Saya agak berharap orang-orang yang saya temui hari ini berasal dari pihak yang berlawanan. Jika itu masalahnya, kami kemudian memiliki kesempatan untuk meluncurkan kampanye melawan militer. Saya bertujuan untuk, setidaknya, mengurangi pengaruh militer. Namun, klan Sen tidak baik dengan itu. Pada kenyataannya, militer juga bukan lembaran besi. Setelah bertahun-tahun berkembang, klan tersebut sangat kuat dalam mempengaruhi militer. Beberapa wilayah telah terbentuk di benua itu. Beberapa klan besar memiliki daerahnya sendiri. Kekuatan mereka tertanam dalam di wilayah ini, jadi sangat sulit untuk melepaskan posisi mereka yang bahkan tidak dicampuri oleh pemerintah federal. Bagaimanapun, politisi manapun yang ingin maju dalam pemerintahan membutuhkan dukungan dari klan ini. Tang Wulin punya ide di benaknya. Jadi, maksudmu klan Sen terkait dengan fraksi Dov? Molan mengangguk. Ada 5 klan besar di militer dan klan Sen adalah salah satunya. Itu juga satu-satunya klan yang mendukung fraksi Dov kami. Sebagai kepala klan, kakek Sensing juga adalah kepala tentara federal dengan pangkat jenderal senior. Dia adalah salah satu dari 3 pemimpin besar di tentara federal dengan pangkat yang sama dengan panglima tertinggi federasi. Dia juga menteri peralatan umum. Wilayah Sen Klan termasuk Korps Tentara Laut Utara dan Komando Garnisun Mindu. Mereka sangat kuat dan memegang komando pusat. Fraksi Dov kami tetap aman saat kami kembali berkuasa di awal dan tidak menjadi sasaran gerakan backhand fraksi elang. Kami berhutang pada Sen Klan. Klan Sen tetap menyendiri dalam masyarakat dan menganjurkan pembangunan damai. Seperti dalam kasus hari ini, bahkan saya tidak punya pilihan selain melepaskannya. Jika tidak, pemogokan di Sen Klan pasti akan berakibat serius pada status kami. Tang Wulin tiba-tiba tercerahkan.
Tidak heran Molan rela melepaskan Shen Xing dan tidak keberatan membiarkan kesempatan berlalu begitu saja. Apakah 4 klan militer besar lainnya mendukung fraksi Elang? Tanya Tang Wulin. Molan menggelengkan kepalanya. Ada 3 klan yang mendukung fraksi Elang dengan klan Qianghu sebagai pemimpin mereka. Ada juga klan Yue Korps Angkatan Darat Selatan yang mendukung fraksi independen. Klan Yue, bukankah itu klan Yue Zhengyu? Tang Wulin merasa lega bahwa 2 dari 5 klan besar tidak mendukung fraksi Elang. Situasinya lebih baik dari yang dia bayangkan. Tak heran jika fraksi Dov masih mampu menjaga situasi politik saat ini. Namun, situasinya tidak terlihat baik. Molan menghela nafas. Sejak Qianghu Dongfeng menjadi master pagoda dari pagoda jiwa, perkembangan klan Qianghu berkembang dengan sangat pesat. Saat ini, klan Qianghu tidak terkendali. Lebih dari 1/5 kursi di parlemen sepenuhnya dikendalikan oleh mereka. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah parlemen. Tang Wulin merasa ngeri. Dalam keadaan seperti itu, mungkinkah federasi tidak memiliki solusi lain? Jadi marga mereka harus diizinkan untuk melanjutkan monopoli. Jika ini terus berlanjut, bukankah klan Qianghu akan menjadi kediktatoran di masa depan? Molan berbicara dengan suara yang dalam, kami telah melakukan banyak diskusi tentang masalah ini. Namun, klan Qianghu sangat licik. Di permukaan, tampaknya mereka hanya menguasai beberapa kursi. Itu tidak akan berpengaruh meskipun kita berhasil melancarkan serangan. Banyak orang yang berada di pihak mereka tidak berterus terang tentang hal itu. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Kakak, bagaimana menurutmu? Apakah serangan mendadak kota Shrek ada hubungannya dengan mereka? Molan meliriknya. Tidak tepat bagiku untuk menyimpulkan masalah ini. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa itu sangat mungkin. Klan Qianghu tidak menonjolkan diri. Mereka tidak akan mengungkapkan kehadiran mereka jika bukan karena master pagoda dari pagoda jiwa, kehadiran Qianghu Dongfeng. Tidak ada yang tahu sejauh mana dukungan di balik klan Qianghu, tetapi klan tersebut memiliki sejarah panjang dan rahasia batin yang cukup mendalam. Akademi Shrek adalah akademi terkemuka di benua itu. Itu adalah pilar kuat yang menopang fraksi independen. Pilar utama fraksi independen lainnya adalah Sekte Tang. Kekuatan lain tidak meremehkan fraksi independen. Ketika Akademi Shrek dan Sekte Tang sama-sama ada, apakah itu fraksi Dov atau fraksi Elang yang dominan, tidak ada yang berani bersikap ekstrim karena takut akan campur tangan fraksi independen. Fraksi independen tampaknya yang paling lemah, tetapi Akademi Shrek dan garis keturunan Sekte Tang memiliki rahasia terdalam yang telah diturunkan selama lebih dari 20.000 tahun, terutama para elit dari Akademi Shrek yang berada di semua faksi. Para elit ini memiliki rasa loyalitas yang kuat terhadap Akademi. Jadi, Akademi Shrek jelas seperti duri dalam daging bagi sebagian orang. Serangan mendadak di akademi pasti membutuhkan lebih dari 1 atau 2 hari perencanaan. Pada titik ini, Molan berhenti sejenak. Wulin, apa rencana masa depanmu? Jika Anda ingin menghidupkan kembali akademi, jangan pernah memikirkannya. Mengapa? Kata Tang Wulin. Molan berbicara dengan senyum pahit, ini terlalu sulit. Untuk menghidupkan kembali akademi Shrek, Anda akan melawan semua klan besar, termasuk klan Shen dan klan Yue. Tidak ada yang menginginkan Shrek yang kuat muncul sekali lagi karena keberadaan akademi Shrek menekan semua klan lainnya. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? 1145. Tatapan Tang Wulin membeku sesaat. Jadi maksudmu 5 klan besar semuanya berperan dalam operasi melawan Shrek pada awalnya? Molan menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya secara khusus, tetapi dalam hal minat, Akademi Shrek yang kuat menekan semua sekte dan klan sedemikian rupa sehingga benua itu tetap damai selama bertahun-tahun. Apakah menurutmu niat fraksi Elang untuk bergerak melawan Kekaisaran Bintang Luo hanya untuk 1 atau 2 hari? Sejak federasi didirikan, saya tidak dapat menghitung jumlah orang yang ingin berperang. Mediasi dan represi Akademi Shrek selalu menjadi hal yang mencegah terjadinya perang. Saat ini, perang tidak bisa dihindari. Tidak mungkin kita bisa menghentikannya bahkan jika kita sendiri kelelahan. Justru karena kita sudah kehilangan pilar utamanya, Shrek. Dalam keadaan seperti itu, menurut Anda siapa yang bersedia mendukung Shrek terlahir kembali? Tidak mungkin. Setelah Anda terlibat dalam membangun kembali Shrek, Anda harus menghadapi 5 klan besar. Pagoda Roh dan Kultus Roh Kudus bersembunyi di kegelapan sekarang. Salah satu dari lawan ini mampu menghancurkan Anda hingga berkeping-keping. Benar-benar terlalu sulit. Adik, aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Sebagai pemimpin Shrek Seven Monsters generasi saat ini, itu adalah tanggung jawab Anda karena Anda terikat dengan tugas. Namun, maukah Anda tidak bertindak gegabah sebelum Anda tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi? Saya sudah kehilangan terlalu banyak anggota keluarga. Aku juga tidak ingin kehilanganmu di masa depan. Pada titik ini, mata Molan memerah mengungkapkan sentimen aslinya. Tang Wulin selalu tahu bahwa misinya untuk menghidupkan kembali Akademi Shrek sangat sulit. Namun, dia tidak mengira itu akan sulit sejauh ini. Seperti yang disebutkan oleh Molan, dia akan menghadapi semua kekuatan besar dari seluruh federasi Douluo begitu dia terlibat dalam membangun kembali Shrek. Semua kekuatan besar ini tidak berharap untuk melihat Shrek yang kuat terlahir kembali. Ini akan menjadi tantangan terbesar yang akan dia hadapi. Apakah dia menyerah hanya karena itu sulit? Sebagai pemimpin dari 7 monster Shrek, dia harus menempuh jalan ini. Bagaimanapun, saran Molan mengingatkannya untuk tidak bertindak gegabah sebelum dia siap. Bahkan jika federasi mengobarkan perang melawan Kekaisaran Roh Dou dan Kekaisaran Bintang Luo, tidak akan cocok baginya untuk mengungkapkan rencana membangun kembali Shrek karena masih banyak persiapan yang harus dilakukan secara diam-diam. Kakak, jangan khawatir. Saya tidak akan bertindak gegabah sampai saya yakin. Saya juga akan mempercepat pertumbuhan saya. Itu menyayat hati saat Tang Wulin memegang tangan Molan dan melihat air matanya yang mengalir.
Beberapa saat yang lalu, saudari Molan memiliki keluarga yang bahagia. Situasinya sangat berbeda sekarang. Dia perlu memilah pikirannya lagi dan mengumpulkan kekuatannya secara rahasia juga. Dia harus berjuang untuk mendapatkan lebih banyak dukungan, sehingga dia dapat berdiri teguh dalam membangun kembali Shrek. Tang Wulin terus berkonsultasi dengan Molan tentang situasi politik saat ini di benua itu, terutama tentang persiapan militer untuk perang saat ini. Molan masih memiliki pemahaman yang baik tentang situasi di militer. Dia mengatakan kepadanya bahwa Korps Angkatan Darat Laut Utara dan Korps Angkatan Darat Issea digunakan sebagai pangkalan untuk mengumpulkan kekuatan militer. Tidak diragukan lagi, Federasi Douluo adalah yang paling maju dalam hal senjata jiwa. Mengikuti perkembangan teknologi jiwa, jumlah pasukan tentara tidak dapat digunakan untuk menentukan hasil perang modern. Sementara itu, Federasi sedang mempercepat pembangunan kapal perang berukuran raksasa. Meskipun pesawat tempur jiwa terlibat dalam pertempuran jarak jauh, sulit untuk mempertahankan rute pasokan yang konsisten. Di sisi lain, kapal perang berukuran raksasa dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu mengangkut pesawat tempur dan perbekalan. Itu akan menjadi senjata strategis untuk serangan militer melawan Kekaisaran Roh Dou dan Kekaisaran Bintang Luo. Kampanye publisitas yang mempromosikan persiapan perang dilakukan secara intens. Menurut perkiraan Molan, persiapannya akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Saudari Molan, jika Federasi akan berperang, mungkinkah Federasi tidak berencana untuk membersihkan urusan internalnya? Jika masalah dengan kultus Roh Kudus tidak diatasi, apa yang akan dilakukan Federasi saat kultus Roh Kudus menciptakan masalah di dalam Federasi saat perang sedang berlangsung? Molan berbicara dengan senyum pahit, pertanyaanmu adalah taktik kami untuk membuat marah fraksi elang saat ini. Namun, kultus Roh Kudus cerdas dan pendiam. Sama sekali tidak mungkin kita bisa terlibat tanpa memiliki informasi yang akurat. Gagasan fraksi elang adalah bahwa kita tidak bisa berhenti makan karena takut tersedak. Kami tidak bisa membiarkan kultus Roh Kudus mempengaruhi seluruh strategi Federasi. Fraksi elang sekarang mendukung penelitian dalam eksplorasi kosmik. Mereka menganjurkan penelitian kerajinan Dirgantara juga. Selain itu, mereka juga telah mengusulkan untuk mencari planet yang cocok untuk umat manusia. Saat ini, sumber daya seluruh benua semakin menipis. Tidak banyak sumber daya yang tersisa untuk penelitian setelah memenuhi kebutuhan benua. Di sisi lain, benua Bintang Luo dan benua Roh Dou dipenuhi dengan sumber daya yang melimpah. Untuk perkembangan umat manusia, perang diperlukan karena kedua kerajaan ini tidak akan pernah memberi kita sumber daya mereka. Hanya dengan menyatukan seluruh planet Douluo kita akan dapat mengembangkan teknologi jiwa yang lebih baik untuk menaklukkan alam semesta. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa pernyataan fraksi elang membuat poin yang valid. Namun demikian, rakyat jelata akan menjadi yang pertama menderita ketika perang dimulai. Warga dari Kekaisaran Roh Dou dan Kekaisaran Bintang Luo juga merupakan bagian dari umat manusia yang berasal dari benua Douluo pada awalnya. Mereka juga lahir dari nenek moyang yang sama. Bagaimana seseorang dapat dengan hati-hati menyakiti mereka? Molan berbicara dengan senyum pahit, manuver fraksi elang mendapat dukungan dari fraksi independen. Apalagi, mereka juga mendapat dukungan dari rakyat biasa. Bagaimanapun, perang tidak terjadi di benua kita. Itu ada di negeri asing yang jauh dan tidak akan merugikan rakyat kita. Ini adalah alasan utama mengapa mereka bersedia menerima proposal ini. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Semua perang saling menghancurkan. Itu rencana yang picik. Karena kultus Roh Kudus mampu menghancurkan kota Shrek, mereka mungkin dapat menghancurkan kota manapun di kita. Jangan berurusan dengan musuh yang tangguh terlebih dahulu, tetapi mereka belum menemukan strategi. Ini benar-benar. Molan menghela nafas. Tak ada gunanya mengomentari ini lagi. Perang pasti akan terjadi. Fraksi elang telah menyebutkan bahwa Wargat Hall akan bekerja sama dengan Pagoda Roh untuk menjaga Federasi dalam menangani kultus Roh Kudus kapan saja. Lebih lanjut, mereka bersedia memikul tanggung jawab jika pembantaian Roh Kudus terulang kembali. Kami tetap diam tentang ini. Tang Wulin berbicara, jadi, apakah fraksi Dov memiliki strategi tindak lanjut untuk menangani fraksi elang? Molan menggelengkan kepalanya. Kami belum menemukan terobosan yang efektif, jadi kami hanya dapat melindungi kekuatan kami sebanyak mungkin saat ini. Itu juga mengapa saya tidak punya pilihan selain mengakui insiden dengan Shen Clan lebih awal. Wulin, kekuatan satu orang terlalu kecil. Bahkan jika Anda mampu tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik kelas atas di masa depan, Anda masih sendiri. Jangan pernah bertindak berdasarkan dorongan hati. Tang Wulin mengangguk pelan. Dimengerti. Jangan khawatir, saya tidak akan bertindak gegabah dan saya akan menerapkan kesopanan dalam apapun yang saya lakukan. Selain itu, saya pikir saya telah menemukan cara untuk menangani semua ini juga. Kakak, aku akan pergi sekarang. Kami akan tetap berhubungan. Molan menemaninya sampai di luar gedung. Dia menatap sosok kepergian Tang Wulin saat dia naik mobil sewaan. Dia berseru dalam hatinya, aduh, kamu masih sangat muda, namun kamu memberikan begitu banyak beban pada dirimu sendiri. Tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk membantunya saat ini. Tang Wulin segera mulai bermeditasi ketika dia kembali ke kediamannya. Dia akan mengulangi pemikirannya dan membuat perbaikan tertentu pada beberapa rencana awalnya. Tentu saja penting untuk membangun kembali Akademi Shrek. Jelas tidak ada gunanya menyangkal hal ini. Namun, sepertinya tidak mungkin baginya untuk mencapai ide awalnya karena dia tidak dapat membangun kembali Akademi hanya dengan memanggil pendukung Akademi Shrek dan mengajukan permohonan publik. Seperti yang disebutkan oleh Molan, Tang Wulin akan menghadapi kekuatan besar dari seluruh benua jika dia melanjutkan dengan membangun kembali Akademi Shrek. Tanpa persiapan dan jaminan yang memadai, Akademi tidak dapat memiliki kehadiran yang kuat dan tegas. Jika dia tidak bisa melakukannya secara terbuka, lalu, bagaimana dengan secara diam-diam?
Meskipun informasi dari Molan tidak terlalu optimis, itu masih membantu Tang Wulin. Setidaknya, itu akan memaksanya untuk lebih berhati-hati dalam tindakannya dan cenderung tidak bertindak impulsif. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin membuat ekspresi yang lebih sehat. Jika kultus Roh Kudus mampu menyembunyikan dirinya dengan baik, mengapa Tang Wulin tidak diizinkan menyembunyikan Shrek juga dengan dukungan dari Sekte Tang? Bagaimanapun, dia memutuskan untuk kembali ke kota Shrek untuk menilai situasinya. Tang Wulin memahami pentingnya informasi yang ingin dia kumpulkan dari perjalanan ke Mindu. Selanjutnya, dia akan melaksanakan rencananya selangkah demi selangkah. Keesokan paginya, Tang Wulin membawa Long Yuksue dan teman-temannya saat mereka naik kereta jiwa yang terpisah dan langsung menuju ke bekas situs kota Shrek. 27 orang di unit pergi ke 5 mobil yang berbeda. Tang Wulin bersama Long Yuksue menyamar sebagai pasangan. Terlepas dari Tang Wulin yang memakai riasan dan menggunakan kartu identitas palsu yang memiliki nama Long Yue, sisanya tetap mempertahankan identitas aslinya karena identitas mereka kurang sensitif. Tang Wulin duduk di kereta jiwa dan melihat pemandangan yang lewat dengan kecepatan penuh. Dia diliputi emosi. Dia mengantisipasi kesempatan untuk membalas dendam almarhum guru dan teman sekolahnya dari Akademi Shrek jika kultus Roh Kudus membajak kereta sekarang. Namun, sudah lama sejak kultus Roh Kudus melancarkan serangan teroris mendadak. Mereka hanya muncul sekali di tentara Dewa Darah. Itu agak membingungkan karena mereka tidak menemukan pukulan yang menghancurkan, namun mereka menghilang begitu tiba-tiba. Tang Wulin merasa bahwa kultus Roh Kudus mempermalukan kehadirannya untuk memicu perang. Pasukan militer dan pasukan di dalam federasi pasti akan dikerahkan sehingga membuat federasi rentan ketika perang dilancarkan. Pada saat itu, bencana yang diakibatkannya akan menjadi lebih parah ketika kultus Roh Kudus melancarkan serangan teroris. Untuk membangun kembali Shrek, Tang Wulin perlu memantau berbagai kekuatan eksternal sedemikian rupa sehingga mereka akan bertindak sebagai check and balances satu sama lain. Dengan cara ini, mereka tidak akan mengganggu pemulihan akademi. Sementara itu, Tang Wulin dapat menghancurkan pelaku utama kultus Roh Kudus. Langkah pertama selalu yang tersulit. Tidak diragukan lagi, dalam keadaan pikirannya saat ini, Tang Wulin merasa bahwa ini memang sulit. Terutama setelah pertukaran informasi dengan Molan, dia cukup mengerti bahwa dia tidak boleh terburu-buru dalam proses karena hanya akan menghasilkan reaksi yang berlebihan. Mereka adalah satu-satunya sisa dari Akademi Shrek, jadi mereka tidak bisa melakukan kesalahan. Mereka perlu bertindak hati-hati dan menghabiskan waktu lama untuk melemahkan diri sendiri dan tidak mengambil risiko membabi buta. Bagaimanapun, Tang Wulin dan rekan-rekannya masih jauh dari dianggap kuat. Saat Tang Wulin selesai menyamar, dia membawa serta unit naga darah saat mereka meninggalkan Mindu. Sen Xing duduk dengan murung di kamarnya. Hilang. Bocah jahat itu lenyap dan bahkan tidak meninggalkan jejak. Bagaimana itu mungkin? Sejak dia meninggalkan Molan tempo hari, dia diam-diam mengerahkan orang untuk memeriksa Tang Wulin. Berlawanan dengan harapannya, orang-orangnya berhasil mengikuti Tang Wulin ketika dia meninggalkan gedung kantor Molan. Namun, Tang Wulin menghilang tanpa jejak, mirip dengan angsa liar yang terbang ke dunia gaib, tepat setelah dia turun dari mobil di tengah jalan dan melewati pasar. Sejak dia bertemu Tang Wulin dalam keadaan mabuk, dia menyadari bahwa bocah itu ahli dalam merias wajah. Jadi, itu membuat pencariannya semakin sulit. Tidak mungkin, tidak mudah untuk menghubungi dia. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi dari pandanganku. Setelah banyak pertimbangan, Sen Xing memutuskan untuk mencari penjelasan di Molan. Saudari Molan, Sen Xing tersenyum ketika dia membuka pintu ke kantor Molan. Kenapa kamu di sini lagi, gadis kecil? Apa masalahnya? Oh benar, saya lupa memberitahu saudara perempuan Anda tentang kejadian itu tempo hari. Kebetulan, kehadiranmu di sini mengingatkanku. Aku akan segera meneleponnya. Dia akan menghubungi komunikator jiwa saat dia berbicara. Sen Xing berputar melewati meja kantor dengan tergesa-gesa untuk meraih tangan Molan. Tolong jangan, saudari. Karena Anda lupa, buang saja ke angin. Tihi, saya di sini untuk melihat Anda karena saya membutuhkan bantuan Anda. Molan meliriknya. Dia berkata, apa itu? Bicaralah. Sen Xing berbicara dengan ekspresi sedih di wajahnya, apalagi jika bukan karena musuh bebuyutanku itu. Saya tidak dapat menemukannya setelah pertengkaran kami beberapa hari yang lalu. Jika tidak, mengapa saya bertindak begitu impulsif dan memobilisasi militer untuk menangkapnya? Kakak, apakah kamu tahu keberadaannya? Aku sekarat karena cemas untuk mencarinya. Molan menatapnya dengan senyum licik. Apa dia benar-benar pacarmu? Little Xing, kau gadis yang baik. Persahabatan klan kami mencakup beberapa generasi. Katakan padaku yang sebenarnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Izinkan saya mengajukan pertanyaan sederhana terlebih dahulu. Apa kamu tahu namanya? Apakah kamu tahu siapa dia? Sen Xing tertegun sejenak. Dia kemudian menjawab dengan marah, dia murid dari Akademi Shrek. Tentu saja saya tahu itu. Kakak, kamu dia curiga Molan memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Tang Wulin. Molan menghela nafas lembut. Xing kecil, ada beberapa orang yang seharusnya tidak kamu libatkan. Saya dapat mengatakan bahwa Anda menyukainya, tetapi Anda harus tahu bahwa mencintai orang seperti dia dapat memengaruhi Anda secara negatif selama sisa hidup Anda. Bahkan keluarga Anda tidak akan menyetujui hubungan Anda. Saya yakin Anda tahu tentang masalah ini dengan Akademi Shrek. Jika Anda benar-benar mendoakannya, sebaiknya Anda tidak menceritakan pertemuan Anda dengannya kepada orang lain. Dia memiliki identitas yang genting. Selain itu, cukup banyak orang yang mencarinya juga. Sen Xing mengerutkan kening. Kakak, apa maksudmu? Sen Xing menghela nafas. Aku tidak seharusnya memberitahumu detailnya. Saya hanya bisa mengatakan dia bukan untuk Anda. Mencintainya mirip dengan ngengat terbang yang melesat ke dalam api. Kemungkinan besar, Anda mungkin akan menjadi bubuk atau abu yang dihancurkan.
Ini bukan jalan untukmu. Tidak, saya tidak percaya itu. Selain itu, saya tidak mencintainya, saya hanya, pada titik ini, Sensing tiba-tiba menginjak kakinya saat dia berteriak dengan marah, apakah dia memberitahu Anda segalanya? Molan menatap ke arahnya dengan tatapan membara. Bagaimana menurut Anda? Sensing berbicara dengan putus asa, di mana dia? Saya ingin bertemu dengannya dan bertanya secara langsung. Dia. Molan menatap Sensing dengan mata lembut. Dia berdiri dan menepuk kepala Sensing. Gadis bodoh, aku sudah melalui semuanya sebelumnya. Jadi, bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang keinginan Anda? Kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Namun, lupakan dia. Dia adalah racun bagimu. Tahukah kalian betapa berat tanggung jawabnya setelah Akademi Shrek dihancurkan? Dia hampir tidak bernapas memikul tanggung jawab ini. Bagaimana mungkin dia bisa mencintaimu? Apalagi status Anda tidak kompatibel. Bagaimana Anda akan menghadapi kakek, ayah, dan saudara perempuan Anda jika Anda terlibat dengannya? Jika seorang gadis tercinta dari klan Sen menikah dengan seorang siswa dari Akademi Shrek, tahukah Anda bahwa itu mungkin merupakan pukulan telak bagi klan Anda? Dapatkah Anda membayangkan betapa parah akibat yang ditimbulkan dengan hubungan ini? Itu bukan sesuatu yang bisa kamu hadapi. Jadi, menyerah saja. Sangat mustahil bagimu untuk bersamanya. Lupakan dia dan jalani hidupmu. Tidak, Sensing tiba-tiba berteriak keras. Gigi putih mutiaranya menggigit bibir bawahnya. Dia tidak menyadarinya, tapi matanya sudah berkaca-kaca. Aku pasti akan menemukannya. Aku pasti akan menemukan bajingan itu. Aku akan membunuhnya dan membalas dendam padanya. Dia mundur perlahan saat dia berbicara. Tiba-tiba, dia berbalik dan lari. Molan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia menatapnya. Adikku ini, dia masih semenarik sebelumnya meski tidak melakukan apapun. Aku juga akan tertarik padanya, kalau saja aku 10 tahun lebih muda. Terlepas dari penampilan atau kemampuannya, dia menarik bagi lawan jenis. Namun, ia menyebutkan bahwa dirinya sudah memiliki kekasih. Aku ingin tahu siapa dia. Lupakan. Saya harus memberitahu Sen Yue tentang masalah ini. Molan dan Sen Yue adalah teman baik sejak masa muda mereka ketika kedua klan memiliki hubungan yang erat. Kemudian, mereka berpisah dan memulai jalan yang berbeda ketika mereka lebih tua. Tidak diragukan lagi, Sen Yue lebih menonjol ketika dia masih muda, tapi itu tidak mempengaruhi persahabatan mereka. Itulah mengapa Molan memperlakukan Sensing seperti adik perempuannya. Sen Yue, ini aku. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Ini tentang Sensing. Di markas besar komando Garnisun Mingdu, Sen Yue merasa tidak enak setelah dia menutup telepon. Dia telah menemukan jalan kembali bahwa saudara perempuannya berperilaku aneh. Dia memiliki perilaku aneh ini ketika dia berada di Korps Angkatan Darat Nordsea pada awalnya. Dia menjadi semakin murung saat kembali. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang minum berlebihan Sensing? Untuk itu, dia telah menegurnya dalam banyak kesempatan. Namun, Sensing hanya menangis dan memberitahu Sen Yue bahwa dia hanya kesulitan tidur di malam hari. Dia menderita insomnia parah dan tidak bisa tidur tanpa minum. Dia merasa seperti akan segera mengalami gangguan mental. Merasa tidak berdaya, dia hanya bisa mengikuti keinginan adik perempuannya. Bagaimanapun, Sensing tidak memiliki masalah dalam aspek lain. Setelah pengalamannya di Korps Angkatan Laut Utara, dia menjadi lebih luar biasa dari hari ke hari. Dia bahkan telah mencapai pangkat Raja Jiwa 5 Cincin. Dengan basis kultivasinya, bahkan jika dia mabuk, akan sulit untuk mengancamnya. Secara alami, dia sangat percaya apa yang dikatakan Molan melalui telepon. Mungkinkah insomnia serius adik perempuannya itu karena pria itu? Wajah tampan muncul di benak Sen Yue. Dia adalah pria muda bermata cerah. Dia tampak tenang bahkan ketika dia menghadapi pasukan Korps Angkatan Laut Nordsea. Sensing tidak tahu identitasnya. Namun, Sen Yue telah melakukan beberapa investigasi setelah perselingkuhannya. Meskipun Molan tidak menyebutkannya sekarang, namanya muncul di benak Sen Yue. Tang Wulin, saya pikir namanya Tang Wulin, pemimpin Shrek Seven Monsters saat ini di Akademi Shrek. Dia tidak mati. Bukankah dia mati dalam ledakan besar itu? Menurut informasi yang kami dapatkan, dia seharusnya berada di dalam Akademi Shrek saat itu. Molan tidak menyadari bahwa dia secara tidak sengaja telah mengungkap fakta bahwa Tang Wulin masih hidup kepada sahabatnya. Justru karena dia tahu identitas Tang Wulin, ekspresi Sen Yue berubah masam. Adik perempuannya itu membayangkan pria yang sulit. Apa yang dilakukan Tang Wulin di kota Mingdu? Apa yang dia rencanakan selanjutnya? Dilihat dari kepentingannya di Akademi Shrek, tujuannya sangat jelas. Aku tidak bisa membiarkan adik perempuanku terlibat dalam hal ini. Dia tidak bisa disesatkan olehnya. Teman-teman, bawakan aku Letnan Kolonel Sensing. Dimanapun dia berada, saya ingin melihatnya dalam 1 jam. Dia pasti tidak bisa membiarkan adiknya melakukan apa yang dia inginkan. Masalah ini penting. Dia harus mengatasi masalah sejak awal sebelum terjadi sesuatu. Kereta ekspres jiwa adalah alat transportasi yang paling nyaman. Tang Wulin membawa rekan-rekannya ke surga Do City dengan selamat dengan kereta api. Mereka hanya berhasil sampai ke Heaven Do City. Bekas pusat transportasi kota Shrek telah dihancurkan bersama kota Shrek. Tidak ada yang berpikir untuk membangunnya kembali. Heaven Do City tampaknya mendapatkan kembali pesonanya. Itu masih memiliki tampilan dan suasana vintage. Itu menunjukkan karakteristik bervariasi dari benua Douluo di zaman kuno. Prajurit tentara Dewa Darah ingin tahu tentang tempat ini. Kebanyakan dari mereka belum pernah menginjakkan kaki di daratan, juga belum pernah melihat kota yang tampak kuno. Mereka terus menatap penasaran, termasuk Long Yuxue. Saat mereka bergerak maju, Tang Wulin membuat semua orang menyebar sambil menjaga jarak tertentu di antara mereka agar mereka tidak menarik perhatian. Dia cukup akrab dengan surga Do City.
Selain itu, markas asosiasi pandai besi ada di sini. Mari kita cari tempat tinggal dulu. Yuxue, aku akan serahkan itu padamu. Kakak, apakah Anda akrab dengan Heaven Do City? Tang Wulin bertanya pada Aruheng. Seorang Ruheng membelai kepalanya yang botak. Aku pikir begitu. Aku sudah mengingatnya. Tang Wulin berkata, kalau begitu, tolong bantu Yuxue. Dia belum pernah ke sini sebelumnya. Ada yang harus kulakukan. Kami akan tetap berhubungan dengan komunikator jiwa kami. Dia segera berbalik dan pergi. Jiang Wuyue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Orang ini menjadi sangat tidak bertanggung jawab akhir-akhir ini. Kamu bahkan tidak sering bertemu dengannya belakangan ini. Diam. Long Yuxue menatapnya dengan tajam. Jiang Wuyue mengangkat bahu dan menghela nafas. Ini tidak adil. Long Yuxue mengabaikannya. Setelah dia berdiskusi dengan Aruheng, dia memimpin yang lain ke surga Do City. Tang Wulin naik mobil sewaan dan pergi ke tempat yang dikenalnya. Dia memutar nomor di komunikator jiwanya. Dengan sangat cepat, panggilan itu terhubung. Wulin, terdengar suara Zhen Hua. Tuan Paman, ini aku. Saya kembali. Apakah kamu di markas? Tang Wulin secara singkat menjelaskan kondisinya saat ini. Zhen Hua terdiam sesaat. Ayo naik, aku di sini. Masuk melalui pintu belakang. 5 menit kemudian, Tang Wulin muncul di kantor Zhen Hua. Begitu dia memasuki kantor, dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Zhen Hua tidak sendiri. Gurunya, Mu Chen juga hadir. Guru, Paman Tuan Tang Wulin maju 2 langkah dan ingin memberi hormat kepada mereka. Namun, Mu Chen berdiri dan menghentikannya. Orang baik, apakah Anda, Raja Naga Emas yang mengikuti tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal? Mu Chen berkata sambil tersenyum. Tang Wulin mengangguk. Mu Chen berkata, tidak buruk, kamu tidak mempermalukan aku. Dengan basis kultivasi Anda, saya pikir saya tidak akan dapat bersaing dengan Anda lagi segera. Namun, apakah Anda mengendur dalam penempaan Anda? Zhen Hua terkekeh, saya akan menjawab pertanyaan ini untuknya. Dia belum. Juga, dia akan segera melampauimu. Oh, bagaimana kamu tahu? Tanya Mu Chen dengan rasa ingin tahu. Zhen Hua berkata sambil tersenyum, orang tua itu, Yao Ling menelepon saya kemarin. Dia menyesalkan bahwa saya tidak memberitahunya tentang memiliki murid pintu tertutup yang luar biasa. Murid pintu tertutup saya ini disebut Gu Yue. Dia menunjukkan tingkat keterampilan tempa yang hampir setara dengan Saint Craftsman peringkat 8. Katakan padaku, bukankah dia akan mengungguli gurunya sekarang? Peringkat 8. Anda hampir berada di peringkat 8. Mu Chen kaget. Dia adalah Saint Craftsman peringkat 8. Dia tahu betapa sulitnya menjadi Saint Craftsman peringkat 8. Ketika dia mendengar bahwa Tang Wulin hampir berada di level ini, bagaimana dia tidak bisa terkejut? Tang Wulin berkata, saya pikir saya baru saja merasakannya baru-baru ini. Saya telah mencapai beberapa terobosan dalam kekuatan spiritual saya. Itulah mengapa indera saya terhadap logam menjadi lebih tajam. Dia memiliki beberapa penyesalan. Sebenarnya, dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk menempa selama waktu yang dia habiskan di tentara Dewa Darah. Keterampilan penempaannya telah meningkat bersama dengan kekuatan spiritualnya yang telah dinaikkan ke alam domain roh. Itu karena dia mendapat dukungan dari seluruh pesawat benua Douluo. Dia memiliki beberapa firasat tentang teori langit dan bumi yang dia terapkan dalam penempaannya. Begitulah cara dia berkembang pesat. Jika dia ingin benar-benar mencapai level peringkat 8, dia harus berusaha lebih keras dan berlatih dalam penempaannya. Tidak peduli apapun, itu tetap kabar baik. Saya memilih orang yang tepat. Seorang Saint Craftsman berusia 20-an. Hahaha. Tuan Presiden, dapatkah Anda percaya ini? Bahkan dalam ketenangannya, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan tampilan puas saat ini. Zhen Hua berkata dengan tajam, apakah menurut Anda hanya Anda yang berkontribusi pada peningkatan Tang Wulin? Apa kau tidak mendengar apa yang dia katakan pada Yao Ling? Dia muridku. Dia bahkan tidak menyebutmu. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Saat itu, dia mengatakan bahwa dia adalah murid Zhen Hua sehingga itu akan terdengar lebih bisa diterima oleh Yao Ling. Jangan coba-coba mencari celah di antara kita. Percuma saja. Murid saya adalah milik saya. Kamu bisa ngiler semau kamu. Mu Chen tidak mengambil umpan itu. Zhen Hua mendengus. Dia memandang Tang Wulin dan berkata, Wulin, apa yang membawamu ke sini? Jangan puas hanya karena Anda telah memperoleh hasil. Anda harus tahu apa yang akan Anda hadapi di masa depan. Ini pasti bukan sesuatu yang dapat Anda tangani dengan basis kultivasi Anda saat ini. Tang Wulin mengangguk. Saya mengerti itu, Paman Tuan. Namun, saya benar-benar harus mulai membuat persiapan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya dapat mulai membangun kembali Akademi Shrek sekarang, tetapi saya harus melakukan beberapa pekerjaan persiapan terlebih dahulu. Saya ingin lebih memahami tentang benua, termasuk kondisi kekuatan besar. Saya juga ingin tahu berapa banyak tenaga yang dapat kami mobilisasi dari Shrek. Di atas segalanya, saya harus terbiasa dengan kondisi Sekte Tang. Semua ini membutuhkan waktu. Itu sebabnya saya kembali dulu. Saya berencana untuk mengunjungi sisa-sisa kota Shrek nanti untuk mengamati lapangan. Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya menjadi gelap. Adegan Atlas Douluo yang melindungi mereka dari ledakan pamungkas di saat-saat terakhir muncul di benaknya. Zhen Hua mengangguk. Waktu telah berubah. Anda harus sangat berhati-hati. Bahkan pergaulan kita tidak sepenuhnya aman. Bagaimana dengan kunjungan Anda ke kota Shrek? Saya ingin mendengar tentang rencanamu. Tang Wulin berkata, setelah itu, saya akan memfokuskan upaya saya untuk meningkatkan diri saya dan menghubungkan dengan setiap bentuk kekuatan yang dapat saya gunakan. Tidak perlu khawatir, saya tidak akan bertindak gegabah. Jika saya akan melakukan sesuatu yang besar, saya akan memberitahu Anda sebelumnya. Zhen Hua berkata, tidak peduli apapun yang Anda dukung.
Namun, Anda harus memahami bahwa terlepas dari apakah itu sekte Tang, kekuatan lain, atau bahkan kami yang ingin mendukung Anda, saya khawatir tidak ada yang akan bergerak untuk membantu Anda jika mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Apakah kau mengerti ini? Kami tidak hanya bijaksana untuk perlindungan kami sendiri, yang lebih penting, kami bertanggung jawab lebih dari sekedar diri kami sendiri. Saya mengerti. Tang Wulin mengangguk. Zhen Hua berkata, jika 10.000 tahun yang lalu, banyak masalah sebenarnya bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan individu tertinggi. Saya menyarankan Anda untuk bekerja keras dan meningkatkan kekuatan Anda sampai Anda setidaknya menjadi judul Douluo. Anda bahkan mungkin ingin berkultivasi sampai Anda menjadi limit Douluo sebelum Anda berpikir untuk memulihkan Shrek. Namun, dengan kemajuan teknologi jiwa, saya khawatir bahkan judul Douluo tidak terkalahkan lagi. Jika tidak, tidak ada yang bisa menghancurkan Akademi Shrek. Itu juga mengapa sikap tentara sangat penting. Anda harus mendapatkan dukungan militer sebanyak yang Anda bisa. Pada saat yang sama, berhati-hatilah dengan Pagoda Roh. Qiangu Dongfeng adalah orang yang ambisius. Dapat dikatakan bahwa klan Qiangu adalah dermawan terbesar setelah kehancuran Akademi Shrek. Pagoda Roh juga merilis jiwa roh hitam dan sangat mengurangi harga jiwa roh ungu buatan. Ini seperti matahari saat tengah hari sekarang, jadi yang terbaik adalah tidak mengambil risiko melawan mereka untuk saat ini. Mu Chen meregangkan tubuhnya. Mengenai penempaanmu, jika kamu membutuhkannya, paman tuanmu dan aku akan mendukungmu. Saya pikir Anda berada pada level di mana Anda dapat menahan armor perang 3 kata sekarang, bukan? Lengkapi baju besi perang 3 kata Anda sesegera mungkin. Tidak perlu memaksakan diri saat Anda menjadi judul Douluo di masa depan. Biarkan tuan paman Anda menempa seperangkat logam surgawi untuk Anda gunakan saat ini. Ketika Anda cukup terampil, Anda dapat menempa set lain sendiri. Zhen Hua tidak bisa membantu tetapi merasa terhina setelah mendengar ini. Apa maksudmu saat ini? Apakah pemurnian surga saya seburuk itu? Mu Chen berkata dengan ekspresi mencemooh, memang seperti itu. Jika Anda tidak beruntung saat itu, mustahil bagi Anda untuk mencapai tingkat pemurnian surga. Perasaan menyenangkan menyebar di dalam hati Tang Wulin ketika dia melihat guru dan paman tuannya bertengkar satu sama lain. Dia tidak merasakan kehangatan seperti itu dalam waktu yang sangat lama. Baiklah, jangan bicarakan hal-hal ini. Wulin, karena kamu hampir berada di peringkat 8, datanglah sekali lagi sebelum kamu pergi, kata Zhen Hua kepada Tang Wulin. Tanpa ragu, dia ingin memberi Tang Wulin beberapa petunjuk. Hampir mencapai peringkat 8 dan sebenarnya melangkah ke peringkat 8 adalah dua hal yang sangat berbeda. Namun, itu tetap merupakan langkah yang sangat penting. Jika dia meletakkan dasar yang kuat untuk peringkat ke-8-nya, kemungkinan dia menjadi pengrajin ilahi di masa depan akan lebih tinggi. Meskipun Tang Wulin sudah menjadi Saint Craftsman di usia 20-an, Mu Chen atau Zhen Hua tidak pernah mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi Divine Craftsman. Pangkat Divine Craftsman adalah jurang alami yang sangat besar bagi Saint Craftsman. Jika seseorang tidak memiliki keberuntungan yang luar biasa, dia tidak akan pernah membuat lompatan tidak peduli seberapa keras dia bekerja. Mu Chen telah terjebak pada tahap itu selama 20 tahun sekarang dan dia belum mencapai terobosan. Peluang Tang Wulin jauh lebih tinggi darinya, tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia pasti akan mencapai ketinggian itu. Baik, ruang tempat eksklusif Zhen Hua tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di federasi. Itu benar-benar terisolasi dari dunia luar. Suara penempaan hanya bisa terdengar di dalam ruangan. Itu juga memiliki kualitas terbaik dalam hal properti pertahanan. Tang Wulin dengan mudah dapat mengatakan bahwa ini adalah tempat favoritnya. Logam langka yang melapisi kedua dinding sudah cukup untuk membuatnya ngiler. Dia telah melihat beberapa logam langka yang dimiliki Zhen Hua hanya dalam gambar. Mereka semua adalah harta karun langka yang tak ternilai harganya. Hanya pengrajin ilahi seperti Zhen Hua yang bisa memiliki sesuatu seperti ini. Zhen Hua tersenyum saat melihat mata Tang Wulin yang berbinar tajam. Jika kamu bisa menembus peringkat Divine Craftsman, semua yang aku miliki di sini akan menjadi milikmu, seluruh bengkelku. Bagaimana kedengarannya? Betulkah? Mata Tang Wulin berbinar. Sebagai orang yang kikir berpengalaman, mendapatkan barang langka sebanyak itu seperti membuat langit jatuh ke pangkuannya. Selain itu, logam langka ini bahkan tidak dapat dibeli dengan uang. Meja tempat Zhen Hua juga terbuat dari logam Soul Refined. Itu bahkan dilapisi dengan lapisan logam surgawi. Bahkan serangan habis-habisan limit Douluo mungkin tidak dapat menghancurkannya. Untuk pandai besi tingkat rendah, menempa di atas meja tempa ini tidak berbeda dengan menempa di atas meja tempa biasa. Namun, untuk Saint Craftsman ke atas, tingkat keberhasilan mereka bisa dinaikkan setidaknya 10%. Hampir semua produk Zhen Hua Heaven Refined dibuat di sini. Nilai dari bengkel tempa ini tidak terbayangkan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan uang saja. Jangan tertipu. Jika dia memberi Anda segalanya di sini, itu berarti tanggung jawabnya juga akan jatuh ke tangan Anda. Ini milik Blacksmith Association dan bukan milik pribadinya. Mu Chen mengingatkan Tang Wulin dari samping. Zhen Hua memelototinya, merasa malu dan marah. Kenapa kamu seperti tukang omong kosong? Karena Anda tidak menginginkannya, apakah Anda tidak membiarkan orang lain memilikinya? Mu Chen tersenyum. Saya sudah mendapatkan apa yang paling saya inginkan. Jika Anda sudah membuat pilihan, Anda tidak perlu menyesalinya. Zhen Hua tersenyum pahit. Saya sudah menyesal selama beberapa dekade, tapi apa gunanya? Kita tidak bisa mengembalikan waktu. Juga, bahkan jika saya harus memilih lagi, saya pikir saya akan membuat pilihan yang sama. Itulah aku, jadi aku hanya bisa menghela nafas dengan putus asa. Tang Wulin menggaruk kepalanya dan berkata, Paman Tuan, jika saya menerima bengkel tempa ini, apakah itu berarti saya harus menjadi presiden asosiasi pandai besi?
Zhen Hua tersenyum. Kenapa tidak? Tidakkah menurutmu sudah saatnya tuan pamanmu menemukan penerus untuk dirinya sendiri? Saya tahu Anda memiliki banyak hal di piring Anda, tetapi jangan khawatir. Saya tidak akan mengikat Anda ke asosiasi kami. Namun, Anda tetap perlu menyandang gelar itu. Lagi pula, jika kamu bisa menerima bengkelku, kamu pasti sudah menjadi Divine Craftsman. Asosiasi membutuhkan Divine Craftsman untuk memimpinnya. Oke, aku akan berjanji padamu. Tang Wulin menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Mu Chen dan Zhen Hua sedikit terkejut. Mereka sangat mengenal Tang Wulin. Meskipun dia masih muda, dia jelas bukan orang yang gegabah dalam urusan bisnis. Meskipun Zhen Hua memiliki banyak hal baik di sini, sebagai Saint Craftsman, bukan tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk mengumpulkan logam langka ini jika dia memutuskan untuk melakukannya. Ketika Tang Wulin melihat ekspresi kaget gurunya dan pamannya, dia mengungkapkan senyuman. Saya menjadi diri saya hari ini karena bimbingan besar yang diberikan guru dan paman saya kepada saya. Itu juga buah dari asuhan asosiasi pandai besi. Jika asosiasi membutuhkan bantuan di masa depan, bagaimana saya tidak bisa menawarkannya? Sebagai seorang murid, saya harus membantu memikul kekhawatiran para guru dan senior saya. Zhen Hua tertawa terbahak-bahak. Kamu orang baik, kata yang bagus. Baik sekali, baik sekali. Namun, Mu Chen dengan lembut menghela nafas. Wulin, kamu benar-benar sudah dewasa. Meskipun dia tahu bahwa Tang Wulin sedang mengungkapkan isi hatinya, dia juga tahu bahwa dengan gerakan ini asosiasi pandai besi akan terikat bersama dengan Tang Wulin sampai batas tertentu. Jika dia ingin mulai membangun kembali Shrek di masa depan, bagaimana mungkin asosiasi tersebut tidak memberikan kekuatannya? Dapat dikatakan bahwa Tang Wulin dengan terus terang menyetujui lamaran itu memukul dua burung dengan satu batu. Dia benar-benar telah dewasa. Dia tidak lagi murni. Tang Wulin berjalan ke meja tempah. Paman Tuan, logam apa yang harus saya tempah? Bahkan untuk soul refinement yang sama, jika itu dilakukan pada logam yang berbeda, kesulitan penempaan juga akan sangat berbeda. Zhen Hua mengayunkan lengannya. Sepotong logam terbang dari rak di samping dan jatuh ke meja tempah. Gunakan ini. Itu milik Anda jika penempaan berjalan dengan baik, tetapi jika Anda gagal memuaskan saya, Anda akan membayar logamnya. Tang Wulin melihat ke bawah. Dia langsung kaget setelah melihat logam itu. Dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap Zhen Hua. Paman Tuan, ini terlalu berharga. Logam yang disajikan di hadapannya di meja tempah dapat menempati peringkat 3 teratas di antara ratusan logam di ruang tempah ini hanya dalam harga. Dalam hal kelangkaan, tidak berlebihan untuk mengatakan itu adalah yang paling langka. Lebih penting lagi, logam langka ini sangat berguna bagi Tang Wulin. Dia sudah menyiapkan logam yang ingin dia gunakan untuk baju besi perang 3 katanya. Semua yang tersisa baginya adalah menggabungkannya dengan baju besi perang 2 kata miliknya saat ini, membentuknya kembali, dan kemudian menuliskan susunan inti pada mereka. Logam langka di hadapannya paling berguna sebagai media. Itu bisa meningkatkan kohesi logam apapun ke tingkat maksimum. Dengan kata lain, dengan penambahan logam langka ini berapapun jumlah logam yang digunakan untuk menempa paduan, tingkat harmoni akan menjadi 100%. Tentu saja, prasyaratnya adalah penempa sekring harus berhasil. Meski begitu, akan sangat mengurangi kesulitan penempaan sekring. Logam di depannya berwarna biru muda. Ada benda seperti benang emas di dalamnya. Benang emas dalam air biru, Metal Water Harmonizer. Itu namanya. Itu berisi atribut logam dan elemen air pada saat yang bersamaan. Itu juga menyelaraskan dua elemen dengan sempurna. Ia memiliki afinitas yang besar dengan logam lain dan dapat bergabung dengan sejumlah logam untuk menjadi satu dengan mereka. Namun, karena kelangkaannya, nilainya jauh lebih tinggi daripada kebanyakan logam. Itulah mengapa tidak ada yang mau membiarkannya menjadi paduan. Setelah beberapa generasi penelitian master jiwa, akhirnya ditemukan bahwa aplikasi terbesar Metal Water Harmonizer adalah untuk digunakan sebagai media selama penempaan sekring. Tang Wulin hanya melihat logam langka ini di bengkel Zhen Hua. Di saat-saat biasa bahkan Zhen Hua sendiri tidak akan menggunakannya. Jika itu adalah harta langka bahkan untuk pengrajin ilahi, maka nilainya tidak terpikirkan. Potongan logam kecil ini dapat dibandingkan dengan Mesya ilahi dalam nilainya. Zhen Hua ingin memberinya logam yang begitu berharga. Tanpa ragu, Zhen Hua ingin dia menambahkan lebih banyak jenis logam saat dia memadukan baju besi perang 3 kata untuk meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Itulah betapa paman tuannya sangat mencintainya. Paman tuan, ini terlalu berharga. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi menyuarakan pikirannya. Zhen Hua dengan tegas berkata, apakah Anda pikir itu sudah menjadi milik Anda? Anda mengambil tugas ini terlalu ringan. Sebelum Anda menggunakan Metal Water Harmonizer sebagai media roh dengan peringkat tertentu, Anda harus menempanya ke peringkat tersebut terlebih dahulu. Ini logam dengan probabilitas paling besar. Tidak semudah itu untuk Soul Refine. Apakah menurut Anda saya akan memberikannya kepada Anda jika memungkinkan untuk menjadi pemurnian surga? Metal Water Harmonizer tidak bisa Heaven Refine It. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengar tentang ini. Dia memperhitungkan bahwa misteri seperti itu hanya akan diketahui oleh pengrajin ilahi seperti tuan pamannya. Ini karena dia adalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk mencoba Heaven Refining Metal Water Harmonizer. Metal Water Harmonizer sangat berharga sehingga orang biasa akan menguncinya di brankas bahkan jika mereka hanya memiliki sebagian kecil. Siapapun yang akan berpikir tentang pemurnian surga tidak diragukan lagi adalah ahli top di benua itu. Wajar saja jika mereka tidak menyebarkan informasi seperti ini untuk menurunkan harga Metal Water Harmonizer. Anda bisa mulai sekarang. Jika Anda berhasil memurnikan jiwa, maka itu akan menjadi milik Anda. Kalau tidak, aku akan mengambilnya kembali, kata Zhen Hua dengan ekspresi serius. Baik, Tang Wulin tidak menolak tawaran itu lagi.
Dia sebenarnya sangat membutuhkan Metal Water Harmonizer. Jika dia memilikinya, dia setidaknya bisa menambahkan 2 logam lagi ke rencana awalnya untuk menggabungkan 4 logam untuk baju perang 3 kata miliknya. Fuse dari 6 logam adalah apa yang dia inginkan sejak lama. Sebuah fuse dari 6 logam sangat langka bahkan di antara armor tempur 4 kata. Itu bisa sangat memperkuat baju besi pertempurannya. Dengan Metal Water Harmonizer, tingkat keberhasilan akan sangat meningkat. Dia bahkan bisa meningkatkan tingkat harmoni logam dan meletakkan fondasi yang kokoh. Selama dia bisa menyelesaikan penempaan baju besi perang 3 kata seperti itu, Tang Wulin yakin bahwa dia bisa bertarung dengan ahli peringkat judul Douluo bahkan jika lawannya memiliki baju besi pertempuran dengan peringkat yang sama. Dia memantapkan Metal Water Harmonizer dan meletakkannya di tengah meja tempah. Tang Wulin tidak terburu-buru memulai penempaannya, dia juga tidak mengkalsinasi itu. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menutup matanya dan merasakan logam itu dengan kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual Spirit Domain Rank-nya seolah-olah memiliki substansi. Itu mengelilingi dan menutupi Metal Water Harmonizer. Dia diam-diam merasakan keistimewaan dan vitalitasnya. Zhen Hua dan Mu Chen berdiri tidak jauh di belakangnya. Mu Chen masih baik-baik saja karena dia tidak merasakan apa-apa namun ekspresi Zhen Hua berubah. Sedikit keterkejutan melintas di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan judul Douluo yang kuat dalam hal kekuatan tempur individu, sebagai pengrajin ilahi dia pasti tidak kalah dengan seseorang dalam hal kekuatan spiritual. Tanpa dasar kekuatan spiritual dari domain roh, mustahil baginya untuk menyelesaikan pemurnian surga. Karena bakatnya yang luar biasa sehubungan dengan kekuatan spiritualnya, ia mampu menjadi pengrajin ilahi. Oleh karena itu, begitu Tang Wulin melepaskan kekuatan spiritualnya, Zhen Hua telah merasakan kekuatan spiritual yang substansial itu. Selain itu telah menyatu dengan sempurna dengan dunia luar. Bukankah itu karakteristik dari domain roh? Dalam jarak tertentu, kekuatan spiritual Spirit Domain dapat menghasilkan efek yang memungkinkan seseorang untuk merasakan keberadaan terkecil. Orang baik, tidak heran dia mencapai terobosan dengan kecepatan yang begitu cepat. Untuk berpikir bahwa kekuatan spiritualnya sudah pada level seperti itu luar biasa. Sementara dia memujinya di dalam hatinya, Zhen Hua tidak bisa membantu tetapi mengangguk dalam diam. Keyakinannya pada kemampuan Tang Wulin untuk menjadi pengrajin ilahi di masa depan meningkat. Senyuman tipis terlihat di wajahnya. Zhen Hua memberi tanda pada Mu Chen di sampingnya. Mu Chen tidak mengerti pada awalnya, tetapi ketika Zhen Hua memproyeksikan suaranya kepadanya, dia juga tidak bisa menahan matanya. Sebagai Saint Craftsman peringkat 8, kekuatan spiritualnya masih beberapa langkah dari Spirit Domain. Ini juga salah satu alasan penting mengapa dia tidak mungkin mencapai peringkat pengrajin ilahi dalam hidup ini. Namun, dia tidak pernah mengira Tang Wulin telah mencapai apa yang tidak bisa dia lakukan. Tang Wulin tidak memperhatikan pertukaran antara Zhen Hua dan Mu Chen. Semua perhatiannya terfokus pada Metal Water Harmonizer di depannya. Perasaan dengan kekuatan spiritual dan melihat dengan matanya adalah hal yang sangat berbeda. Metal Water Harmonizer ini penuh dengan energi dalam kekuatan spiritualnya. Apakah ia memiliki sumber kehidupannya sendiri? Dengan kata lain, logam itu sudah dalam kondisi yang mirip dengan yang telah dimurnikan jiwa. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan ini? Ketika dia melihatnya dengan hati-hati, dia dapat melihat bahwa struktur internal Metal Water Harmonizer sangat stabil, tetapi juga sangat aktif. Perpaduan elemen logam dan air tanpa cacat, itu hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Namun, elemen logam itu mengalir dan tanpa henti berubah di bawah penutup elemen air. Itu terus mengubah struktur gelombangnya. Bahkan logam paling tidak stabil yang pernah dilihat Tang Wulin tidak dapat dibandingkan dengan Metal Water Harmonizer sebelumnya. Vitalitasnya bisa digambarkan sebagai arus. Tampaknya memiliki ruang khusus sendiri di mana elemen logam dan air berputar satu sama lain dalam gerakan maju mundur saat mengalir dan berubah. Ini terlalu menarik, tapi bibir Tang Wulin sedikit terangkat. Dia tidak putus asa dengan tingkat kesulitan yang tinggi yang akan ditimbulkannya. Sebaliknya, dia gatal ingin mencobanya. Yang lain tidak dapat memahami kedalamannya, tetapi dia dapat merasakan perubahan waktu nyata dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Tanpa ragu, transformasi Metal Water Harmonizer tidak beraturan. Jika itu adalah pandai besi biasa yang melakukan penempaan, dia tidak akan bisa memahami karakteristik khususnya. Bahkan 100 Refinement atau 1000 Refinement akan sangat sulit, apalagi Soul Refinement. Itu berbeda baginya. Karena itu adalah logam elemental fusion yang seperti organisme hidup, dia bisa mencoba untuk mengontrol elemen logam dan air dengan kekuatan spiritualnya. Dia tidak harus membekukan gerakan mereka, dia hanya perlu membantu mereka dalam membangun aliran reguler mereka untuk membantunya dalam penempaannya. Kekuatan spiritual Tang Wulin sudah menyembur saat dia memikirkan hal ini. Itu mengelilingi Metal Water Harmonizer secara bolak-balik dan membungkusnya. Itu tak henti-hentinya berdenyut dan menyerang saat berusaha mempengaruhi logam dengan cara apapun. Dari sudut pandang Mu Chen, dia bisa melihat bahwa lapisan lingkaran emas dan kebiruan mulai muncul di permukaan Metal Water Harmonizer yang indah. Lingkaran itu menggantung di atas logam seperti lapisan uap air. Halo mulai bergetar. Itu tidak terlalu keras dan masih bisa dilihat dengan mata terbuka. Orang baik, Mu Chen berpikir dalam hatinya. Tentu saja, dia punya cara untuk menempa Metal Water Harmonizer. Namun, tidak mungkin dia bisa mempengaruhi logam dengan kekuatan spiritualnya seperti Tang Wulin. Ini di luar keahliannya, tetapi Tang Wulin melakukan hal itu. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia tiba-tiba membuka matanya. 2 garis keunguan yang sepertinya memiliki substansi tiba-tiba keluar dari matanya seperti listrik. Itu adalah mata setan ungu. Mata setan ungu adalah keterampilan serangan spiritual.
Ini bukan hanya cara untuk meningkatkan kekuatan mata, tetapi juga cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual seseorang. Tang Wulin tidak dapat mengembangkan mata setan ungu sejauh mungkin, tetapi setelah kekuatan spiritualnya ditingkatkan ke domain roh, mata setan ungunya telah berkembang ke tahap ketiga. Ada total 4 tahap untuk mata setan ungu, yaitu, survei, terperinci, biji master, dan tanpa batas. 1150. Setelah dia memasuki tahap ketiga, biji master, Tang Wulin sudah bisa mengendalikan kekuatan spiritualnya semudah sebuah lengan memerintahkan jari. Dia juga mampu melihat makhluk yang sangat kecil dengan matanya. Kekuatan spiritual menyembur keluar dari mata ungu iblisnya, yang tampaknya menyelimuti semua logam, membuat permukaannya berkilau samar. Ketika distimulasi oleh mata setan ungu, Metal Water Harmonizer segera mengeluarkan bunyi dengung. Seketika, ada kilau cahaya keemasan dan kebiruan yang mewarnai seluruh ruang tempa. Tang Wulin mengangkat kedua lengannya, dan 2 palu perak berat yang ditempa jiwa muncul di genggamannya. Sepasang palu tempa ini bukan yang terbaik dalam hal bahannya. Mereka hanya terbuat dari heavy silver, salah satu logam langka yang paling umum. Namun, palu perak berat ini telah bersamanya sejak dia mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam penempaannya. Mereka juga telah menjalani pengorbanan darah dan terhubung dengan roh dan garis keturunannya. Dia telah menempa mereka selangkah demi selangkah sampai mereka mencapai peringkat mereka saat ini. Itu adalah sepasang palu tempa yang paling cocok dengan Tang Wulin. Permukaan palu memancarkan cahaya lembut. The Heavy Silver tampaknya menjadi hidup. Tang Wulin bahkan tidak mengkalsinasi Metal Water Harmonizer sama sekali. Sepasang palu Heavy Silver miliknya jatuh dengan berani seperti meteor yang mengejar bulan. Sial, sial. Palu Heavy Silver menabrak Metal Water Harmonizer. Itu segera membuat cahaya biru keemasan Harmonizer bersinar lebih terang. Untuk sesaat, cahaya keemasan dan biru berkelap-kelip di mana-mana. Itu membuat orang-orang di dalam ruangan merasa seolah-olah mereka pingsan. Palu perak berat di tangan Tang Wulin juga menyala begitu mereka menghantam Harmonizer. Cahaya perak cemerlang menyilaukan dan memberikan perasaan dominasi surgawi. Dalam hal sifat logam, Heavy Silver dan Metal Water Harmonizer tidak berada pada level yang sama. Mereka sangat berjauhan. Namun, palu perak berat di tangan Tang Wulin sudah ditempa jiwa. Mereka memiliki dominasi penuh atas Metal Water Harmonizer. Palu jatuh berirama. Itu sangat cerdik. Dengan panduan kekuatan spiritual Tang Wulin, kilau biru keemasan Metal Water Harmonizer langsung melambat sedikit di bawah kilauan cahaya perak. Belok. Tang Wulin berteriak. Segera, bahkan Zhen Hua dan Mu Chen merasakan semangat mereka bergetar. Seolah-olah darah mereka mulai mengalir deras di dalam tubuh mereka. Mereka berdua adalah makhluk dengan inti jiwa. Kekuatan jiwa di sekitar inti jiwanya mengalir dengan ganas dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Itu membuat permukaan tubuhnya bersinar dengan kekuatan jiwanya yang bersinar. Kemampuan apa ini? Zhen Hua dan Mu Chen terperangah. Mereka telah melihat bagian yang adil dari misteri dunia. Namun, mereka belum pernah bertemu seseorang yang dapat mempengaruhi kekuatan jiwa orang lain melalui suaranya. Meskipun mereka tidak melindungi diri mereka sendiri, Zhen Hua masih memiliki basis budidaya judul Douluo sedangkan Mu Chen hanya selangkah lagi dari menjadi judul Douluo. Tang Wulin lebih rendah dari mereka dalam hal kekuatan jiwa, tetapi dia masih bisa mempengaruhi mereka dengan kata sederhana. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan yang singkat, tetapi tidak ada keraguan bahwa kecepatan pertumbuhan Tang Wulin telah melebihi harapan mereka. Sesuatu yang aneh kemudian terjadi. Cahaya biru keemasan Metal Water Harmonizer mulai berputar-putar seperti pusaran saat Tang Wulin berteriak. Pada awalnya, kedua warna itu tidak tersebar merata, tetapi segera, lintasannya perlahan-lahan menyatu dan kedua warna itu bergabung, terdistribusi secara merata. Ini bukanlah buah dari keterampilan menempa Tang Wulin. Tang Wulin telah menggunakan bakat alami yang hanya dimiliki dirinya Dragon Might. Sejak awal, intimidasi Dragon Might miliknya memiliki kekuatan spiritual yang tangguh. Kemudian, ketika Tang Wulin mencapai basis kultivasi di mana ia memperoleh avatar jiwa bela dirinya dan kekuatan spiritualnya berkembang menjadi domain roh, bakat alami Raja Naga Emas mulai bangkit juga. Dua kemampuan alami yang luar biasa dari Dragon Might dan Dragon Air telah sangat memperkuat basis kultivasi Tang Wulin. Di saat yang sama, keduanya juga bisa diterapkan pada gaya bertarungnya. Tang Wulin mengangkat palu heavy silvernya dan senyum tipis muncul di wajahnya. Palunya jatuh lagi, tapi sepertinya dia melakukannya dengan sangat lambat. Ketika sepasang palu heavy silver menghantam Metal Water Harmonizer lagi, serangkaian suara dentang yang padat juga terdengar. Itu adalah suara lapisan demi lapisan logam yang saling bertabrakan. Bahkan dengan Stack Hammers, tidak mungkin menghasilkan banyak serangan. Zhen Hua melihatnya. Saat itu juga, pergelangan tangan Tang Wulin menggeliat dan menyelesaikan pukulan 3 kali lipat. Dengan tambahan Stack Hammers, itu adalah 9 pukulan, dan dengan sepasang palu miliknya, jumlahnya menjadi 18 pukulan. Serangan 3 kali lipat bukanlah teknik yang kuat, karena beberapa pandai besi dengan peringkat Soul Refine juga bisa melakukannya. Namun, melakukan pukulan 3 kali pada Metal Water Harmonizer bukanlah hal biasa. Sebagai permulaan, pandai besi harus sangat percaya diri, dan mereka harus memiliki pemahaman lengkap tentang sifat unik logam. Bahkan dengan kehebatan menempa Mu Chen, dia tidak akan begitu saja menempa Metal Water Harmonizer dengan skill seperti itu, apalagi ketika ada Stack Hammers. Mu Chen membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi saat itu, seberkas cahaya terang tiba-tiba meledak. Cahaya keemasan dan biru sepertinya menyatu menjadi satu dalam sekejap, membentuk kolom cahaya emas kebiruan yang melesat ke langit. Ruang tempat itu cukup besar. Yang mengejutkan mereka, berkas cahaya ini telah mencapai 1 kaki. Cahaya biru keemasan sangat cemerlang dan bertepi dengan energi.
seolah-olah ingin memenuhi seluruh dunia. Grade 1000 halus. Ribuan orang dimurnikan dengan semangat. Mu Chen menatap adegan ini dengan mulut ternganga. Dia mendorong Zhen Hua di sampingnya. Seolah-olah dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Apakah Anda yakin Anda baik-baik saja? Ketika grade 1 Tousan Refined diselesaikan, semakin tinggi kolom cahaya naik, semakin tinggi kualitas produk Tousan Refined. Kilau sepanjang kaki dapat memenuhi syarat sebagai grade 1 Tousan Refined, dan kualitas yang baik pada saat itu. Logam biasa bisa memancarkan cahaya sepanjang 5 kaki, dan itu maksimum. Tanpa diragukan lagi, kualitas Metal Water Harmonizer sendiri sudah cukup baik. Namun, Mu Chen dan Zhen Hua mendapat informasi yang baik tentang sulitnya memalsukannya. Bukan hal yang mudah untuk menyelesaikan grade 1 Tousan Refined di atas logam ini, yang penuh dengan energi dan bahkan bisa dikatakan sulit diatur, apalagi membuat cahayanya naik 1 kaki. Ekspresi Zhen Hua menjadi sangat aneh. Dia menatap Mu Chen, lalu dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia masih bisa menahan ini. Sebagai seorang Divine Craftsman, memang benar bahwa dia bisa mencapai prestasi luar biasa yaitu membuat cahaya Metal Water Harmonizer naik 1 kaki, tapi dia juga menyimpan rahasia. Kebenaran tersembunyi adalah bahwa jika dia ingin membuat cahaya naik, persiapan yang harus dia lakukan dan waktu yang harus dia habiskan untuk menempanya setidaknya akan 2 kali lipat dari apa yang telah dilakukan Tang Wulin. Dengan kata lain, dalam hal Tousan Refining the Metal Water Harmonizer, meskipun dia adalah Divine Craftsman, Tang Wulin lebih baik. Namun, Mu Chen tidak menyadari pikiran yang masuk ke dalam hati Zhen Hua. Dia tampak kesal. Memang benar dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Itu wajar baginya untuk merasa jijik. Zhen Hua menatap Tang Wulin dengan mata tidak berkedip. Tentu saja, alasan dia memilih Metal Water Harmonizer adalah untuk membantu Tang Wulin, tetapi dia tidak berniat memeriksanya. Dia juga ingin melihat tingkat penempaan Tang Wulin seperti apa saat ini. Ini sangat penting tentang jalan seperti apa yang akan dia biarkan di tempat Tang Wulin di masa depan dan bagaimana dia akan mencapai pangkat pengrajin ilahi. Namun, dia tidak pernah menyangka Tang Wulin akan memberinya kejutan besar secepat itu. Tanpa ragu, alasan dia bisa menyelesaikan Tousan Refinement adalah karena teriakannya yang keras. Melalui teriakan itu dan di bawah bimbingan kekuatan spiritualnya, itu telah membuat Metal Water Harmonizer mencapai keseimbangan yang rumit dalam sekejap. Energi internalnya menjadi berirama. Setelah Tang Wulin menguasai ritme itu, Tousan Refinement selesai. Apakah itu penciptaan ritme atau membimbing Metal Water Harmonizer dan memanfaatkan momen yang tepat untuk menyelesaikan Tousan Refinement, dia telah mengeksekusinya dengan cara yang hampir sempurna. Cahaya samar muncul di wajah Tang Wulin. Dia bergerak cepat dan tiba-tiba melompat. Sepasang heavy silver hammers miliknya menghantam lampu yang telah bangkit hingga mati. Cahaya kebiruan, keemasan hancur di bawah palu perak berat yang ditempa jiwa, membentuk lingkaran cahaya yang menyebar keluar. Raungan naga dalam juga datang dari mulut Tang Wulin. Raungan naga itu sedikit dalam dan tanpa akhir. Lingkaran cahaya biru emas yang tersebar sepertinya sedang dipandu. Mereka secara berirama mengitari Metal Water Harmonizer, mewarnainya dengan rona mereka. Dia memperkuat dan menstabilkan kondisi logam. Zhen Hua sedikit mengangkat alisnya. Apakah ada yang tidak bisa dilakukan pemuda ini? Sepasang logam perak berat Tang Wulin berjatuhan seperti tetesan air hujan yang mengguyur daun pisang. Raungan naga itu masih terus keluar dari mulutnya. Raungan naga tak henti-hentinya. Itu mempertahankan rentang nada tertentu dari awal hingga akhir. Saat raungan berlanjut, cahaya kebiruan dan keemasan yang dilepaskan oleh penempaan jiwa Metal Water Harmonizer bertahan untuk waktu yang lama, mengelilingi logam, sebelum menyebar. Membiarkan cahaya spiritual kembali dan menempa adalah metode yang diajarkan Zhen Hua kepada Tang Wulin. Dengan ini, dia bisa mempertahankan kecerdasan logam tersebut sejauh mungkin. Namun, terus menempa dalam kondisi seperti itu sangatlah sulit. Zhen Hua sebelumnya mengatakan kepadanya untuk tidak hanya mencoba ini jika dia tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Bahkan jika dia melakukannya, dia masih harus berhati-hati. Ini karena setiap upaya menempa seperti ini akan menghabiskan banyak energi spiritual. Jika dia tidak berhati-hati, itu mungkin mempengaruhi lautan jiwanya. Secara alami, Tang Wulin tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu untuk saat ini. Kekuatan spiritual spirit domainnya cukup untuk mendukungnya melalui segala jenis penempaan. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan cahaya terang melintas di matanya. Palu heavy silver miliknya melesat dan raungan naga dari mulutnya meningkat pesat. Kali ini, dia tidak menggunakan Dragon Might. Sebaliknya, itu adalah kombinasi dari Golden Dragon Roar dan Dragon Might. Dia menggabungkan dua kekuatan dan memasukkannya ke dalam tempaannya. Dengan kekuatan Dragon Might dan Golden Dragon Roar yang diarahkan ke elemen logam, dia mampu mengendalikannya sehingga mengalir sesuai keinginannya dan dia memasukkan Dragon Might ke dalamnya untuk menyelesaikan fusi mereka. Dia tidak akan memberikan Metal Water Harmonizer ini kepada siapapun. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk menempa armor perang 3 kata ke bentuk akhirnya. Bagaimana mungkin dia tidak melepaskan kemampuan penempaannya secara maksimal saat dia menempa logam? Apa yang ingin dilakukan Tang Wulin sekarang adalah menyelesaikan penempaan jiwa pada Metal Water Harmonizer ini tidak peduli biayanya. Soul Forging juga harus mendekati sempurna. Ledakan. 10 menit kemudian, ketika palu Tang Wulin jatuh serempak dan menghantam permukaan Metal Water Harmonizer dengan keras, cahaya keemasan kebiruan tiba-tiba membeku. Tak lama kemudian, pusaran emas biru muncul dari udara tipis di sekitar logam. Itu dengan cepat menyerap berbagai elemen langit dan bumi di udara. The Soul Forging sukses. Ribuan dimurnikan dengan semangat, penempaan roh penciptaan. Sumber kehidupan yang padat di dalamnya membuat semua orang merasa seolah-olah berada di hutan. Kegembiraan dan kegembiraan yang meledak dari Metal Water Harmonizer telah mempengaruhi setiap logam lain di ruang tempah.
Beberapa logam bermutu tinggi bahkan sedikit berdengung sebagai tanggapan. Seolah-olah mereka memberi selamat dan membayar upeti. Penciptaan logam adalah keajaiban spirit forging. Semakin tinggi nilai metal, semakin besar kesulitan untuk spirit forget. Pusaran emas kebiruan beriak dengan keras. Tang Wulin mundur selangkah dan mencoba mengatur napas. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba bersinar lagi. Dia tiba-tiba menghantam dadanya dengan palu heavy silver sebelah kanannya, menghasilkan dentuman yang kacau. Ada suara detak jantung yang intens. Tang Wulin membuka mulutnya dan menembakkan seteguk panah darah yang mendarat tepat di tengah pusaran. Pengorbanan darah. Ini adalah pengorbanan darah kedua Tang Wulin dalam hidup ini. Pengorbanan darah pertamanya dilakukan pada sepasang palu heavy silver di tangannya. Pengorbanan darah keduanya diberikan kepada Metal Water Harmonizer. Dibandingkan dengan pengorbanan darah pertamanya saat itu, intensitas efek kali ini tidak dapat dipahami secara logis. Pada titik ini, Tang Wulin telah menembus segel Raja Naga Emas ke-11-nya. Darahnya bukan lagi manusia. Dia bahkan bisa dianggap sebagai setengah dari klan naga sekarang. Seteguk darah Raja Naga Emas itu mengandung sumber kehidupan paling murni dari seorang raja. Kepadatan kekuatan hidup dan kemurnian garis keturunan Raja Naga Emas tidak tertandingi. Oleh karena itu, ketika seteguk darah segar ini jatuh ke permukaan logam, seluruh Metal Water Harmonizer langsung mengeluarkan dengungan keras. Tak lama kemudian, dengungan itu berubah menjadi auman naga. Lingkaran emas kebiruan langsung berubah menjadi naga di udara. Itu mengitari Metal Water Harmonizer dan mulai berputar-putar dengan gembira. Dengan pengorbanan darah ini, dia telah sangat meningkatkan nilai Metal Water Harmonizer. Siluet naga emas kebiruan masuk dan keluar dari Metal Water Harmonizer. Itu terus-menerus mereformasi dan memurnikan kehidupan yang baru diciptakan. Tang Wulin sedikit pucat. Darah yang dia keluarkan barusan bukanlah darah biasa. Darah itu telah mengandung esensinya. Dia telah mempertaruhkan banyak hal sehingga penempaan Metal Water Harmonizer-nya bisa mencapai kesempurnaan. Zhen Hua sedikit mengangkat alisnya. Orang baik, dia tegas. Juga, dia sangat percaya diri. Esensi seorang master jiwa adalah yang paling penting. Semakin kuat basis kultivasi master jiwa, semakin berharga esensinya. Ini karena itu mengandung banyak energinya. Jika dia memuntahkan darah yang mengandung esensinya, dia mungkin tidak akan pulih sepenuhnya selama beberapa bulan. Itu bahkan mungkin mengakibatkan melemahnya basis kultivasinya. Terlihat dari tindakan Tang Wulin bahwa dia sangat menghormati Metal Water Harmonizer ini. Juga, setelah dia menyelesaikan pengorbanan darah, bahkan jika Soul Refinement-nya tidak berhasil pada akhirnya, Metal Water Harmonizer ini tidak dapat diberikan kepada orang lain. Pengorbanan darah sudah selesai, dan dia telah menempatkan tandanya. Logam itu hanya bisa menjadi miliknya. Pria ini benar-benar pelit. Namun, ini juga menunjukkan keyakinan mutlak yang dimiliki Tang Wulin dalam penempaannya. Dia yakin bahwa dia akan menyelesaikan pemurnian jiwa. Jika tidak, pengorbanan darah akan sia-sia. Inti jiwa dan inti naga di dalam dirinya berdenyut dengan ritme yang sama. Diam-diam merasakan keintiman dari perpaduan Metal Water Harmonizer dan garis keturunannya. Garis keturunan Raja Naga Emas begitu mendominasi sehingga benar-benar menyatu dengan Metal Water Harmonizer dalam sekejap mata. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia bisa merasakan bahwa selama proses pengorbanan darah, kotoran terakhir dalam Metal Water Harmonizer benar-benar dihilangkan. Juga, itu sudah memulai hubungan yang menarik dengan kekuatan spiritualnya. Tang Wulin dapat mengendalikan berbagai energi asal dan elemen langit dan bumi di udara melalui basis budidaya spiritual domain roh, tetapi dia tidak dapat secara langsung mengendalikan struktur internal benda padat dengan kekuatan spiritualnya kecuali dia meluncurkan serangan spiritual. Namun, setelah pengorbanan darah, dia sudah bisa mengendalikan Metal Water Harmonizer ini dengan kekuatan spiritualnya melalui hubungan antara itu dan garis keturunannya. Meskipun dia membayar harga yang mahal dengan melakukan pengorbanan darah, dia juga telah meletakkan dasar yang kuat untuk pemurnian jiwa yang akan datang. Raungan naga nyaring datang dari mulut Tang Wulin. Sisik emas tiba-tiba muncul dari balik kulitnya. Dia tumbuh tinggi, sementara sepasang palu perak berat di tangannya diresapi dengan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dan berubah menjadi emas. Dia tidak lagi tampak seperti manusia, tidak peduli bagaimana orang lain memandangnya. Dragon Might meledak dari tubuhnya. Bahkan Mu Chen dan Zhen Hua tidak bisa membantu tetapi menunjukkan perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka secara naluriah mundur beberapa langkah. Kemudian, mereka melihat bahwa Tang Wulin telah melanjutkan penempaannya. Sejak kapan pemuda ini begitu kuat? Mengapa saya merasa bahwa saya akan segera bukan tandingannya? Mu Chen memproyeksikan suaranya ke Zhen Hua dengan kaget. Zhen Hua menjawab dengan tajam, kamu sudah bukan tandingannya. Jika indera saya benar, basis kultivasinya sudah berada di peringkat Soul Saint 7 cincin. Dengan tambahan kekuatan garis keturunannya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung sendirian dengannya. Tentu saja, dia masih jauh dari pangkatku. Jangan beri aku omong kosong itu. Jika Anda begitu hebat, cobalah bertarung tanpa armor perang 4 kata. Saya tidak percaya Anda bisa mengalahkannya tanpa baju besi Anda. Jika Anda begitu tangguh, Anda juga tidak boleh menggunakan mekanisme ilahi Anda. Jika itu 1 lawan 1, dan dia juga tidak mengenakan baju perangnya, apa menurutmu kamu bisa mengalahkannya? Mu Chen menegurnya tanpa ampun. Zhen Hua mendengus. Saya adalah presiden asosiasi pandai besi. Tugas kasar seperti perkelahian dilakukan oleh orang barbar. Saya tidak akan mengotori tangan saya dengan hal-hal seperti itu. Mu Chen tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia terkejut di dalam hati. Mungkinkah bahkan Zhen Hua yang berperingkat judul Douluo tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Tang Wulin dalam keadaan yang adil? Apakah pemuda ini sudah menjadi begitu kuat? Dia harus melihat Tang Wulin dengan mata berbeda sekarang.
Tidak heran dia berani kembali saat ini. Dia sendiri sudah memiliki beberapa rahasia tersembunyi. Duo itu tidak berbicara lagi. Mereka menatap penempaan Tang Wulin dengan mata tidak berkedip. Dari cara dia menempa, mereka tahu bahwa meskipun Tang Wulin sudah berada di pintu Saint Craftsman peringkat 8. Dia masih jauh dari menjadi Saint Craftsman peringkat 8 sejati, tapi dia mendukung penempaannya dengan metode yang tidak tersedia untuk Saint Craftsman biasa. Setiap kali sepasang palu heavy silver miliknya dipukul, raungan naga yang memekakkan telinga terdengar. Untungnya, mereka ada di dalam bengkel tempat Zhen Hua. Jika mereka berada di tempat lain, tingkat kebisingan pasti sudah menarik banyak orang. Saat raungan naga berlanjut, sepertinya naga emas dimasukkan ke dalam Metal Water Harmonizer dengan setiap pukulan palu. Cahaya kebiruan dan keemasan yang dipancarkan oleh Metal Water Harmonizer menjadi lebih transparan. Sudut bibir Zhen Hua bergerak-gerak. Dia berkata kepada Mu Chen, inikah caramu mengajar muridmu? Tempa adalah seni. Bagaimana Anda bisa melakukannya dengan cara yang begitu kasar? Mu Chen tersenyum. Anda tidak punya pilihan selain mengakui bahwa meskipun metodenya kasar, metode itu sangat efektif. Dia bergantung pada superioritasnya untuk menutupi kurangnya keterampilan dan pengalaman. Ini hanya menunjukkan bahwa murid saya yang berharga sangat cerdas. Pengorbanan darahnya sebelumnya dimaksudkan sebagai persiapan untuk penempaan nanti. Mu Chen benar. Ketika Tang Wulin memulai pengorbanan darah, dia sudah selesai mempersiapkan penempaan selanjutnya. Efek terbesar dari pengorbanan darah justru digunakan olehnya untuk mempersiapkan kesempatan bagi dirinya sendiri dalam membangun perpaduan sempurna antara kekuatan garis keturunannya dan Metal Water Harmonizer. Jenis peluang ini adalah yang paling penting baginya. Tang Wulin belum menjadi pengrajin Saint peringkat 8 tetapi produk palsu yang dihasilkan melalui metode ini terutama akan melebihi pengrajin Saint peringkat 8 biasa. Dengan kata sederhana, dia akan menempa Metal Water Harmonizer sebagai bagian dari dirinya sendiri. Produk yang dipalsukan akan membentuk perpaduan sempurna dengan keturunan naga emas raja dan dengan demikian menghasilkan beberapa karakteristik keturunan naga emas. Ketika Tang Wulin memberikan kecerdasan padanya, dia sudah menyerahkan sebagian dari dirinya ke logam. Dengan cara ini, potongan logam itu akan melengkapi dirinya sendiri. Tentu saja, hanya dia yang diizinkan untuk menggunakannya. Tang Wulin memiliki ide ini sejak dia pertama kali melihat potongan Metal Water Harmonizer. Saat ini, dia hanya mewujudkannya dari pikirannya. Dari badai dahsyat di awal hingga ketukan lembut bertahap, Tang Wulin sudah benar-benar tenggelam dalam pertukaran antara dirinya dan Metal Water Harmonizer mengikuti fusi aura Raja Naga Emasnya. Metal Water Harmonizer seperti bayi baru lahir yang sangat aktif. Itu terus tumbuh dari bayi menjadi balita, kemudian selangkah demi selangkah tumbuh menjadi pemuda mengikuti penempaan dan infus energi Tang Wulin. Pada saat-saat terakhir, Tang Wulin bahkan merasa telah menjadi satu dengan Metal Water Harmonizer. Perpaduan garis keturunan tidak membuat perbedaan di antara mereka. Sisik di permukaan tubuhnya berangsur-angsur berubah. Bintik-bintik cahaya muncul di setiap sendi tubuhnya. Tubuh Tang Wulin secara bertahap mengembang menjadi lebih besar dan lebih tinggi sementara armor pertempuran Dragon Moon muncul menutupi seluruh tubuhnya. Auranya meningkat sekali lagi. Zhen Hua dan Mu Chen terus menarik napas dalam-dalam saat mereka menyaksikan fluktuasi aura seperti binatang buas. Anak laki-laki itu sudah tumbuh lebih kuat dari yang mereka duga. Akhirnya, sepasang palu perak berat yang ditempa oleh jiwa menghantam untuk terakhir kalinya. Sorakan gembira terdengar di telinga semua orang. Yang mengejutkan semua orang, Metal Water Harmonizer mengayunkan tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi naga emas kecil yang melompat ke udara. Itu menerkam langsung ke wajah Tang Wulin sebelum masuk ke dalam baju perangnya. Armor pertempuran Tang Wulin bersinar terang sekaligus. Lapisan kilap seperti enamel tembus pandang langsung ditambahkan ke pola naga yang awalnya menutupi permukaan bulan naga miliknya. Pola naga bahkan tampak sangat hidup seolah-olah itu hidup. Armor pertempuran mulai menghasilkan perasaan aneh yang menggeliat. Tidak ada aura megah atau efek bayangan cahaya, tetapi Zhen Hua dan Mu Chen menyadari bahwa Tang Wulin telah berhasil. Dia telah menyelesaikan penempaan jiwanya. Ketika Tang Wulin sebelumnya menyelesaikan proses penempaan jiwa, Metal Water Harmonizer telah mencapai tingkat empati timbal balik. Hal ini memungkinkan logam untuk melebur ke dalam tubuhnya dan baju perangnya untuk melakukan apa yang paling dia butuhkan. Meskipun Tang Wulin belum mulai menempa baju besi perang 3 kata sekarang, Metal Water Harmonizer sudah mulai meningkatkan baju besi perang 2 katanya sedemikian rupa sehingga di masa depan dia bisa meningkatkan dirinya lebih baik ke arah baju besi pertempuran 3 kata. Bisakah Anda melakukan perbaikan sedemikian rupa? Mu Chen menyenggol Zhen Hua dengan cara memprovokasi. Zhen Hua dengan dingin mencemooh. Aku juga bisa melakukan pengorbanan darah, hanya saja itu tidak perlu. Mu Chen tertawa terbahak-bahak. Baik, tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak mengakui kekurangan Anda lagi. Saya cukup memahami Anda, bukan? Setidaknya saya tidak berpikir bahwa Anda mampu melakukannya ketika Anda masih seorang Saint Craftsman peringkat 8. Saya sudah memberitahu Anda sejak sebelumnya bahwa untuk menjadi pengrajin suci yang paling kuat, seseorang tidak hanya harus kuat dalam keterampilan menempa tetapi juga dalam basis kultivasi seseorang. Anda tidak dilengkapi dengan keunggulan Tang Wulin dalam kemampuannya, jadi Anda harus menunggu murid saya melampaui tuan pamannya. Hahaha. Zhen Hua berbicara dengan marah. Untuk apa kamu menyanjung diri sendiri? Metal Water Harmonizer diberikan oleh saya. Apa yang telah kamu berikan padanya? Jika Anda bahkan tidak memenuhi syarat sebagai guru, saya pikir Wulin perlu dipindahkan ke divisi kami. Apakah kamu marah karena malu? Mu Chen terkikik. Aku tidak akan pernah menghalangi jalanmu. Buatlah dia secara resmi mengakui Anda sebagai gurunya jika Anda bisa. Bagaimanapun saya mempercayai Wulin, dia adalah siswa yang menghormati gurunya. Itu hanya keberuntunganmu. Saya terlalu malas untuk diganggu tentang Anda.
Ayo, mari kita keluar dan biarkan dia sendiri untuk memahami pengalamannya di sini. Zhen Hua keluar dari kamar setelah mengatakan itu. Mu Chen melirik Tang Wulin yang berdiri di depan meja tempa dengan mata tertutup. Wajahnya menunjukkan senyum yang tulus sebelum dia menyusul Mu Chen. Tang Wulin menutup matanya dan tidak menyadari dunia luar. Dia benar-benar tenggelam dalam perasaan transformasi setelah Metal Water Harmonizer menyatu ke dalam armor pertempuran Dragon Moon miliknya. Itu pantas mendapatkan reputasinya sebagai logam paling langka di dunia. Setelah Tang Wulin menyelesaikan proses penempaan jiwa, dia bahkan tidak bisa menggunakan kata katalisator untuk menggambarkannya. Saat ini, armor pertempuran Dragon Moon-nya terus berubah dan terangkat seperti Gold Song-nya ketika mulai naik saat itu. Tingkat harmoni penempaannya sudah sangat tinggi, tetapi beberapa titik yang tidak sesuai pada armor tempurnya menyempurnakan diri mereka sendiri di bawah pengaruh halus Metal Water Harmonizer. Terutama setelah begitu banyak pertempuran hebat, titik-titik yang rusak pada armor tempurnya beregenerasi tanpa suara setelah infus. Seolah-olah baju besi pertempuran yang menutupi seluruh tubuhnya telah melunak atau bisa dikatakan itu telah menjadi prototipe yang lebih baik menunggu kedatangan evolusi berikutnya. Tang Wulin kehilangan hitungan waktu ketika baju besi pertempuran di tubuhnya berhenti berubah, tetapi baju besi pertempuran bulan naga yang menutupi tubuhnya telah kehilangan kilau aslinya dan bahkan sisiknya kurang menonjol. Tang Wulin membuka matanya. Dia tidak terkejut tapi gembira atas perubahan pada baju perangnya. Dia tahu bahwa armor tempurnya sekarang telah dipersiapkan untuk maju ke arah armor pertempuran 3 kata. Tentu saja, sekarang dalam bentuk prototipe dia tidak mungkin menggunakan armor tempurnya untuk pertempuran sebelum menyelesaikan armor perang 3 kata miliknya. Karena ini masalahnya, dia mungkin juga menyelesaikannya sekaligus. Perkembangan perangkat jiwa meskipun mengakibatkan kesulitan besar bagi kemampuan satu orang untuk mempengaruhi seluruh pertempuran, tetapi kekuatan seseorang masih menjadi fondasi dari segalanya. Bagaimanapun, semua orang di puncak di benua seperti Master Mesya Ilahi, Master Armor Pertempuran 4 kata tetap kritis dan signifikan terlepas dari perkembangan perangkat jiwa. Seperti kasus Atlas Douluo saat itu. Jika bukan demi Tang Wulin dan yang lainnya, tidak ada yang bisa menghentikan lelaki tua agung itu jika dia bersikeras untuk pergi. Meskipun amunisi jiwa tetap peringkat 12, dia tidak akan pernah jatuh di sana selama dia tidak berdiri tepat di tengah ledakan. Sejak kesempatan itu tiba, dia harus mengambilnya. Tang Wulin memutar nomor di komunikator jiwanya. Yuxue, saya akan melakukan kultivasi tertutup di markas asosiasi pandai besi untuk sementara waktu. Tolong ajak semua orang untuk memahami situasi di Heaven Do City dan kota-kota sekitarnya. Kemudian tunggu sampai saya keluar dari kultivasi pintu tertutup. Long Yuxue tidak menanyakan alasan Tang Wulin untuk terlibat dalam kultivasi tertutup saat ini dan dia hanya menjawab dengan tenang. Tentu, Tang Wulin semakin menyadari pentingnya Long Yuxue. Ada banyak urusan dia bisa menyelamatkan dirinya dari banyak masalah dengan kehadirannya. Yuxue, mohon undang kakak murid senior saya untuk datang ke asosiasi pandai besi juga, kata Tang Wulin. Tentu, jawaban Long Yuxue tetap sesederhana sebelumnya. Tang Wulin mencabut baju besi tempurnya dan keluar dari bengkel tempah. Dia tiba di kantor Zhen Hua. Zhen Hua dan Mu Chen sama-sama menunggunya. Setelah melihat kedatangan Tang Wulin, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan senyum di wajahnya. Bagaimana rasanya? Tang Wulin mengangguk. Metal Water Harmonization benar-benar harta surga dan bumi yang langka. Paman Tuan, terima kasih atas bantuan Anda. Zhen Hua mengejek. Tidak apa-apa bagiku untuk memberimu sesuatu, tapi gurumu yang berwajah tebal ini telah menindasku. Wulin, lihat, Paman Tuan memperlakukanmu dengan baik juga, kan? Mengapa Anda tidak beralih dan menjadi murid saya? Bagaimanapun pada level Anda, seseorang tidak mampu mengajari Anda lagi. Anda masih perlu belajar dari orang yang cukup baik. Tang Wulin segera mengungkapkan ekspresi canggung di wajahnya. Paman Tuan, guru sehari adalah ayah seumur hidup. Begitu. Mu Chen memandang ke arah Zhen Hua dengan ekspresi arogan. Apakah kamu mengakui kekalahanmu sekarang? Zhen Hua mengejek sekali. Oh sayang, sepasang guru dan murid ini. Wulin, saya sarankan Anda tinggal di sini untuk beberapa waktu. Metal Water Harmonization yang dipalsukan oleh jiwa seharusnya memberi Anda banyak pengalaman. Namun, Anda hanya mampu menempa jiwa karena Anda menggunakan tipu daya. Meskipun demikian, saya percaya bahwa pemahaman Anda tentang penempaan jiwa telah maju satu langkah lebih jauh selama proses tersebut. Tetap di sini untuk beberapa waktu. Mu Chen dan saya akan memberi Anda beberapa bimbingan. Saya pikir Anda memiliki kemungkinan untuk melangkah ke peringkat 8 secara nyata dalam waktu paling lama 3 bulan. Penilaiannya sudah sangat tinggi. Pikiran ini tidak pernah terpikir olehnya sebelum menyaksikan penempaan Tang Wulin hari ini. Namun, setelah menemukan bahwa kekuatan spiritual Tang Wulin telah mencapai ranah spirit domain, Zhen Hua menyadari bahwa tidak ada kekuatan lain yang mampu menghentikan Tang Wulin untuk naik ke peringkat 8 Saint Craftsman lagi. Namun, akan lebih baik bagi Tang Wulin untuk melakukannya sesegera mungkin. Tang Wulin tersenyum dan berkata, aku baru saja akan memberitahu Paman Tuan bahwa aku bersiap untuk menyerbu tempatmu untuk sementara waktu. Metal Water Harmonization menyatu ke dalam 2 kata armor pertempuran saya jadi saya berniat untuk menyelesaikan penempaan untuk prototipe armor pertempuran 3 kata saya di periode ini. Mata Zhen Hua terlihat sedikit bersemangat. Kamu ingin menjadi Master Armor Pertempuran 3 kata? Saya pikir ini tentang waktu juga. Saya kira Anda telah mencapai terobosan ke ranah budidaya Soul Sage, kan? Tang Wulin mengangguk. Zhen Hua dan Mu Chen saling menatap mata karena rasanya lebih mengejutkan mendengar pengakuan Tang Wulin secara langsung daripada yang mereka tebak sebelumnya. Mu Chen tidak dapat membantu dan berkata, Anda benar-benar pantas mendapatkan reputasi Anda sebagai monster kecil dari Shrek. Penilaian kami perlahan gagal untuk mengejar kecepatan peningkatan Anda.
Zhen Hua berkata, saya kenal dengan beberapa pembuat misya peringkat 9. Haruskah saya mengundang mereka untuk membantu Anda menyelesaikan pembuatan baju besi perang 3 kata Anda? Tang Wulin hanya bisa memasuki level armor pertempuran 3 kata setelah dia menuliskan sirkuit inti dan menyelesaikan proses pembuatan akhir dari armor pertempuran 3 kata miliknya. Namun, Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu merepotkan dirimu sendiri. Teman saya memiliki beberapa pembuat misya bermutu tinggi. Mereka akan membantuku menyelesaikannya. Armor pertempuran Tang Wulin dirancang oleh Gu Yue dan seperti dia selalu menempa armor pertempuran rekan-rekannya, Yuanen Yehui dan yang lainnya selalu membantunya menyelesaikan proses pembuatan. Mereka keseluruhan. Melalui proses ini, mereka membantu satu sama lain dan bahkan lebih mengenal satu sama lain. Sebagai kapten, Tang Wulin sangat percaya pada teman-temannya. Jadi, dia akan meninggalkan semua itu untuk diselesaikan oleh teman-temannya. Sementara Gu Yue belum memiliki kemampuan untuk mendesain peringkat yang lebih tinggi dari baju besi pertempuran 4 kata saat itu, dia masih membantu dalam merancang baju perangnya sejauh baju besi pertempuran 3 kata. Tang Wulin tidak terlalu memikirkan bagaimana dia akan maju ke jalur baju besi pertempuran 4 kata di masa depan karena itu adalah masalah yang hanya harus dia pertimbangkan ketika basis kultivasinya mencapai peringkat judul Douluo. Saat ini, hanya teman-temannya yang akan membantunya membuat baju perangnya. Baik, Zhen Hua tidak memaksanya lagi. Dia sangat sadar bahwa Tang Wulin telah terbiasa dengan pembuat misya yang ditunjuknya, tidak hanya demi keakraban tetapi juga untuk menjaga kerahasiaan. Lagi pula, baju besi perang setiap orang dilengkapi dengan karakteristik yang dimiliki orang tersebut, terutama ketika baju besi perang 3 kata datang dengan domainnya juga. Situasinya berbeda sekarang. Mu Chen berbicara dengan rasa puas, persiapan yang lebih baik mempercepat kecepatan dalam melakukan pekerjaan. Baik bagi Anda untuk terlibat dalam kultivasi tertutup juga. Tang Wulin berbicara, Guru, Paman Tuan, saudara murid senior dari sekte tubuh saya akan datang sebentar lagi. Bisakah saya ada di sini untuk membantu saya? Zhen Hua berbicara, Anda bisa melakukannya selama Anda berpikir orang itu dapat dipercaya. Apakah orang itu adalah raja kekuatan? Tang Wulin mengangguk sambil tersenyum. Zhen Hua dan Mu Chen saling menatap dan keduanya tersenyum. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Aruheng? Ketika Aruheng tiba di asosiasi pandai besi, Tang Wulin segera membawanya ke bengkel tempah. Kakak murid senior, saya berencana untuk terlibat dalam kultivasi pintu tertutup selama beberapa waktu untuk menyelesaikan penempaan dasar dari baju perang 3 kata saya. Aku percaya armor tempurmu masih di peringkat 2 kata, kan? Sementara saya melakukannya, saya akan membantu menyelesaikan penempaan baju besi perang Anda juga. Apa profesi sampingan Anda? Aruheng menjawab, profesi sampingan saya adalah mekanik misya tapi standar saya hanya umum. Anda tahu bahwa saya telah tersiksa selama ini dalam kultivasi teknik rahasia sekte tubuh kita. Bagaimana saya akan memiliki waktu untuk meningkatkan profesi sampingan saya? Tang Wulin merenung sejenak. Bagaimana dengan Sima Jinci? Apa profesi sekundernya? Dia pembuat misya. Dia membuat baju perangnya sendiri tapi dia belum menyelesaikan baju besi perang 3 kata miliknya. Haruskah saya mengundangnya juga? Tang Wulin memikirkannya. Kakak murid senior, menurutmu dia bisa dipercaya? Seorang Ruheng menjawab tanpa sedikit pun keraguan. Iya, pria itu adalah seorang fanatik seni bela diri. Jika bukan karena Anda menyelamatkan hidup kami, dia akan berdebat dengan Anda. Mengapa saya tidak memanggilnya dan kami bertiga terlibat dalam kultivasi tertutup? Jika Anda dapat membantunya menyelesaikan armor perang 3 kata, dia pasti akan meneteskan air mata terima kasih untuk Anda. Dia bisa diangkat menjadi master armor pertempuran 3 kata dengan kemampuannya. Jika kita bertiga adalah ahli perlengkapan perang 3 kata maka kita tidak perlu takut pada tuan beruang itu ketika kita bertemu dia lagi. Jelas bahwa mereka tidak memiliki basis budidaya armor pertempuran 3 kata karena mereka telah memenuhi syarat untuk memasuki tantangan jaringan pertempuran bintang Do Federal. Seorang Ruheng dan Sima Jinci seharusnya maju ke master armor pertempuran 3 kata lebih awal. Bahkan Masan sudah menjadi master baju besi pertempuran 3 kata. Itu akan bagus. Tolong undang saudara Sima juga. Kami akan terlibat dalam kultivasi tertutup bersama untuk beberapa waktu. Situasi di benua itu masih belum jelas saat ini. Selain itu, Tang Wulin sangat mungkin telah mengungkap identitasnya di kota Mindu, jadi itu adalah pilihan yang agak baik baginya untuk tertidur selama jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kecurigaannya sendiri. Pedang pembunuh naga Sima Jinci dan teknik rahasia tubuh Aruheng semuanya terkait dengan kultivasi Tang Wulin. Dia memanfaatkan kesempatan dari kultivasi pintu tertutup ini untuk mencoba segalanya. Bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi satu dan berubah menjadi cahaya lembut sebelum akhirnya berkumpul di 4 sayap berbulu putih bersih itu. Altar di bawah kakinya seputih giok namun ruang di sekitarnya seperti kehampaan yang tak berujung. Dalam kehampaan yang gelap itu, bintik-bintik cahaya bintang bertindak sebagai sumber penerangan. Di sisi lain, cahaya yang berkumpul di sayap berbulu berasal dari langit berbintang. Pemilik sayap berbulu itu terbakar dengan api emas samar di tubuhnya. Kepalanya penuh dengan rambut emas yang menggantung longgar di belakang kepalanya. Kulitnya sejelas giok, sepertinya ada pancaran keemasan yang beredar di bagian dalam kulitnya. Dia tampak suci, mirip dengan dewa. Segera setelah bintik terakhir dari pancaran keemasan menyatu ke dalam tubuhnya pada akhirnya, api emas yang membakar tubuhnya perlahan berkurang. Dengungan rendah yang dalam terdengar dari tubuhnya. Kedengarannya menyenangkan dan manis seperti himne yang nyaring. Berkultivasi dengan hati Anda di dunia fana. Anda yang pertama di klan kami dalam 5 abad terakhir yang menyelesaikan baptisan kedua pada usia di bawah 30 tahun. Baiklah, sangat baik. Suara bermartabat bergema di kehampaan sebelum akhirnya menghilang. Pilar cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba menyinari tubuh pria yang berdiri di atas altar.
Seolah-olah pilar cahaya itu muncul dari udara tipis. Itu menyelimuti tubuhnya dan membasuh segala sesuatu yang lain. Siluetnya telah menghilang tanpa jejak pada saat berikutnya. Di puncak gunung di lembah pegunungan yang jauh. Dia diam-diam duduk bersila. Sebuah pedang diletakkan secara horizontal di atas lututnya. Dia diam-diam duduk di sana dengan tubuh stabil seperti batu. Dia sudah melebur menjadi satu dengan sekelilingnya dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Sebuah air terjun membelah ketinggian ratusan meter menjadi air danau yang jernih di bawah gunung. Gemuruh-gemuruh yang dihasilkan dari air terjun bergema di lembah menghasilkan gema yang luar biasa. Dia perlahan membuka matanya. Sepasang matanya memantulkan air terjun, tapi sepertinya ada sesuatu yang lain juga di dalamnya. Dia pindah saat berikutnya. Aliran cahaya menyilaukan pedang memotong langit menuju kejauhan. Cahaya pedang terus membesar di udara sampai menelan pedangnya dan melahap tubuhnya. Akhirnya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Di sisi lain, dia sekali lagi muncul di puncak gunung. Dia tetap duduk bersila di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Beberapa detik kemudian, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar keras sebelum benar-benar menghilang. Jika dilihat dari kejauhan, orang akan terkejut menemukan bahwa air terjun yang semula bergelombang dengan cepat seperti bima sakti yang berhamburan, pecah. Patahan yang rapi dan lurus terlihat di atasnya. Di sisi lain ketika pecah, orang bisa melihat orang lain duduk bersila di atas sebongkah batu besar yang terletak di dasar air terjun. Dia hanya mengenakan celana pendek ketat. Tubuhnya cantik dan gemuk tetapi dia masih tampak bermartabat dan khusyuk saat ini. Tangannya bergerak secara ritmis di depan tubuhnya saat lapisan pancaran bergantian antara warna putih dan ungu mengalir di sekujur tubuhnya. Cahaya putih tiba-tiba dimasukkan ke dalam cahaya ungu yang mengubah cahaya di sekitar tubuhnya menjadi ungu tua. Seseorang bahkan bisa merasakan bahwa penglihatannya akan dilahap oleh warna ungu tua hanya dengan melihatnya dengan matanya. Pada saat berikutnya, siluet gemuk yang adil membuat gerakan seolah-olah dia menggunakan tangannya untuk mendorong langit. Air dari air terjun yang sekali lagi mulai mengalir ke bawah setelah jeda sesaat secara mengejutkan lenyap saat melonjak menuju pancaran hitam ungu, itu langsung menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, pancaran sinar ungu tua bergulung ke atas dan melahap seluruh air terjun. Di antara penampakan ilusi yang terputus-putus, dia seperti raja kegelapan malam yang bersinar dan bertransformasi terus-menerus dalam kegelapan. Dia menikmati membumbung dengan bebas, melewati kehampaan. Akhirnya, dia berhasil membuat terobosan di bagian akhir. Ruang tidak bisa lagi membatasinya. Dia telah menemukan jalan yang menjadi miliknya. Dia akan menjadi pelari luar angkasa, atau bahkan penjaga ruang angkasa. Belati hanyalah kunci yang membimbingnya di dunia ini. Jiwa bela dirinya yang sebenarnya bukanlah sepasang belati, pastinya. Dia adalah naga dari kontinum ruang waktu. Dia adalah penguasa bayangan yang tumpang tindih yang akan muncul setiap kali ruang waktu mengalami perubahan yang hebat. Namun, dia adalah yang paling kesepian di antara naga di mana dia pernah menjadi pelindung bayangan Dewa Naga. Dia pebulu tangkis, hanya ilusi. Dia adalah orang dengan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, ada siluet dalam pandangannya. Itu adalah siluet tak tergoyahkan yang berdiri di antara langit dan bumi. Meskipun dia sudah mengaduk-aduk kehampaan, dia tidak bergeming sama sekali. Seolah-olah dia menjadi sadar, mengubah dan merasakan segala sesuatu di luar. Dia tidak membuat gerakan pembuka sama sekali, karena dia tidak mengungkapkan cacat sedikit pun. Dia tidak bisa mendekatinya dengan mudah karena kemampuannya untuk merobek ruang. Sepertinya dia selalu menjadi musuh dalam hidupnya. Sejak kejadian sebelumnya, Cloud Vortex Divine pun miliknya menjadi semakin menakutkan. Dia memiliki kemampuan untuk menggerakkan langit dan bumi. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya bahkan lebih menakutkan saat semakin gelap. Dia melampaui batasnya begitu dia dikategorikan ke dalam status malaikat jatuh. Karenanya, mereka mempertahankan keadaan mereka saat ini. Tidak ada yang melakukan langkah pembukaan ke arah orang lain. Mereka benar-benar akrab satu sama lain sehingga keduanya takut memperlihatkan kekurangan mereka kepada orang lain. Bibirnya tersenyum tipis. Dia benar-benar menjadi kuat setelah mencapai cincin ketujuh. Aliran cahaya bintang, mirip dengan meteor, turun dari langit dan menerangi tubuh. Dia berdiri di sana dengan aliran cahaya bintang yang menerangi staf bintang yang panjang dan kurus di tangannya. Dia telah berada di sini terlalu lama dan tidak dapat menghitung waktu. Dia hanya menyadari bahwa dia telah membuat terobosan ke basis kultivasi 7 cincin. Rasanya seperti bintang di langit adalah bagian dari tubuhnya. Di sisi lain, tubuhnya telah menjadi anak favorit cahaya bintang. Dia tidak tahu dari mana asal 7 cincin jiwa di tubuhnya. Pada saat dia membuat terobosan, dia merasakan semburan kekuatan besar yang turun dari langit dengan raungan aneh muncul di benaknya. Di dunia spiritualnya, makhluk dengan kepala seperti singa dan tubuh yang terbentuk dari cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sepertinya ilusi, itu menghilang secara diam-diam setelah menyatu dengan tubuhnya. Dia tidak bisa memanggilnya bahkan jika dia menginginkannya. Di kedalaman pikirannya, hanya ada bayangan samar tentang tidur nyenyak di tubuhnya. Cahaya bintang begitu mengharukan. Setiap aliran cahaya bintang mematuhi pepatahnya. Observatorium itu secara khusus disesuaikan untuknya. Cahaya bintang yang luar biasa yang terus-menerus menyublimkan tubuh, roh, dan jiwanya. Dia tidak sadar kapan staf bintangnya mulai berubah. Itu tidak lagi dalam bentuk padat tetapi terkondensasi dari cahaya bintang. Bisa panjang atau pendek, itu bisa ada dalam bentuk apapun atau bahkan menjadi bagian dari tubuhnya. Dia benar-benar seorang bintang. Ini tidak ilmiah. Seorang ruheng duduk di tanah dengan bingung. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri, ini tidak ilmiah, ini tidak ilmiah. Lupdup, lupdup, lupdup. Detak jantung yang kuat terdengar tidak jauh darinya. Seorang ruheng menoleh ke samping dengan susah payah dan melihat Tang Wulin duduk di sampingnya.
Dia memiliki tampilan sedih saat dia terus bergumam, ini tidak ilmiah, ini tidak ilmiah. Dia ingat dengan jelas ketika pertama kali mengajarkan teknik rahasia tubuh kepada Tang Wulin. Dia pernah memberitahu Tang Wulin bahwa bagian terberat dari teknik rahasia sekte tubuh adalah langkah pertama yang dikenal sebagai penempaan tubuh. Body forging melibatkan merobek-robek tubuh seseorang sepenuhnya sebelum meletakkan kembali bagian-bagian tubuh tersebut dengan menggunakan metode terbaik. Prosesnya membutuhkan ramuan yang tak terhitung jumlahnya dan kemauan yang ekstrim. Tang Wulin berkata bahwa dia akan mencobanya. Dia kemudian melanjutkan usaha itu. Hari ini, 3 hari kemudian, dia memberitahu Aruheng bahwa dia telah berhasil. Sepertinya dia sudah mencapai body forging. Seorang Ruheng menolak untuk mempercayainya. Untuk meyakinkannya, Tang Wulin mulai mengembangkan teknik rahasia bawaan. Seorang Ruheng merasa seperti dibawa kembali ke saat dia pertama kali keluar dari neraka pada awalnya. Dia mendengarkan detak jantung Tang Wulin yang gagah berani yang membuat garis darahnya mendidih. Setelah bertahun-tahun siksaan, dia akhirnya menempa tubuhnya dengan mengambil langkah yang paling penting sekaligus paling menyakitkan dalam teknik rahasia bawaan. Dia telah kehilangan hitungan jumlah senior sekte tubuh yang telah meninggal selama langkah ini. Anehnya, murid adik laki-laki kecilnya hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapainya. Bagaimana ini mungkin? Ini sama sekali tidak ilmiah. Ini benar-benar tidak ilmiah. Tidak ada yang tidak ilmiah tentang ini. Kamu harus menerima kenyataan, kata iblis Gale Saber Sima Jinchi dengan ekspresi tidak sopan. Sebenarnya, dia tidak merasa lebih baik dari Aruheng. Selama ini, dia selalu berasumsi bahwa Dragon Slaying Sabre-nya adalah alat jiwa paling kuat di dunia ini sampai hari dia bertemu tombak naga emas Tang Wulin. Selama 3 hari terakhir, dia berdebat dengan Tang Wulin dalam banyak kesempatan dan akhirnya memahami sifat realitas. Dalam cara berbicara, pedang pembunuh naga itu seperti batu asah tombak naga emas. Setiap tabrakan membuat tombak naga emas semakin tajam. Meskipun pedang pembunuh naga akan mendapat manfaat yang sama dari situasi ini, mengapa dia selalu merasa ingin menyembah Tang Wulin di akhir setiap sesi perdebatan? Meskipun enggan untuk mengakuinya, dia sangat sadar bahwa Dragon Slaying Sabre juga mengakui kesetiaannya pada tombak naga emas. Tang Wulin benar-benar tenggelam dalam kontemplasi teknik rahasia bawaan saat ini. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa teknik rahasia sekte tubuh sekte benar-benar metode untuk menciptakan kekuatan dengan merebut sumber langit dan bumi. Makna mendalamnya mendefinisikan proses sebagai menggunakan kekuatan besar antara langit dan bumi untuk menembus, membersihkan, dan membentuk kembali tubuh seseorang. Kombinasi dari ketiga proses tersebut dikenal sebagai penempaan tubuh. Menempa tubuh seseorang mengandalkan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk kembali tubuh emasnya. Orang hanya bisa membayangkan penderitaan dari proses ini. Tang Wulin tidak memiliki akses ke banyak harta surga dan bumi sekte tubuh, tetapi dia memiliki kekuatan garis darah Raja Naga Emas. Setelah menyerap esensi dari lapisan ke-11 segel Raja Naga Emas, Tang Wulin memperoleh kekuatan garis keturunan yang melampaui energi yang dihasilkan oleh harta surga dan bumi yang dikumpulkan oleh sekte tubuh selama berabad-abad. Dengan demikian, ketika Tang Wulin mulai mengembangkan teknik rahasia bawaan, tindakannya sama dengan menggunakan tubuh Raja Naga Emas untuk merasakan pepatah langit dan bumi untuk menerima kekuatan langit dan bumi untuk membersihkan tubuhnya sehingga tubuhnya menjadi sempurna. Body forging dibagi menjadi 4 tingkatan body penetration, marrow cleansing, remolding, dan golden body. Ketika 4 tingkat ini selesai, seseorang dapat melanjutkan ke kebangkitan jiwa bela diri ketiga sekte tubuh. Seorang Ruheng menghabiskan puluhan tahun untuk berkultivasi ke tingkat tubuh emas. Dari 4 tingkat ini, penetrasi tubuh adalah yang paling menyakitkan. Menggunakan energi asal untuk menembus tubuh seseorang sama dengan merobek tubuh seseorang sepenuhnya sebelum menyatukannya kembali. 3 level terakhir juga menyakitkan, tapi setidaknya, itu bisa bertahan tidak seperti level pertama. Tang Wulin menghabiskan 3 hari untuk menyelesaikan penempaan tubuh. Dia menggunakan teknik rahasia sekte tubuh untuk memahami proses pembersihan dan pengangkatan tubuhnya. Selama proses tersebut, dia merasakan beberapa perubahan pada kekuatan Raja Naga Emasnya. Dia harus menahan rasa sakit yang luar biasa setiap kali dia membuat terobosan di segel Raja Naga Emas. Rasa sakit itu justru karena tubuhnya berbeda dari Raja Naga Emas. Bagaimana mungkin umat manusia bisa sama dengan klan naga? Di sisi lain, dia memiliki sedikit pemahaman ketika dia terlibat dalam penetrasi tubuh menggunakan kekuatan langit dan bumi. Dia merasakan samar-samar bahwa beberapa bagian tubuh manusianya dapat menyesuaikan diri dengan tubuh Raja Naga Emas. 1150